Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa yaqulu azza wa jalla kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa yaqulu azza wa jalla idhhab ila fir'auna innahu tagha. Wa yaqulu aidan an qissati Musa alaihi salam rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nadallahu man sami'a minna maqalatan fawa'aha fa'addaha kama sami'aha farubban balaghin aw amin sami'an aw kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi kita bersyukur pada Allah selain menjadikan kita sebagai manusia makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah. Walaqad karramna bani Adam, sesungguhnya kami telah memuliakan anak Adam. Juga Allah menjadikan kita sebagai seorang muslim yang telah mengucapkan la ilaha illallah. Dan yang terpenting sekali hadirin, Allah jadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini umat yang dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana para anbiya telah dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, ini umat dibentuk oleh Allah sebagaimana bentukan para anbiya alaihi salatu wassalam. Jangankan masalah ibadah, makanan saja ini umat diarahkan sebagaimana diarahkan makannya para anbiya alaihi salatu wassalam. Tujuan hidup tentu diarahkan lebih dari Allah. Nabi SAW menjelaskan bagaimana ini umat dibentuk oleh Allah supaya betul-betul mengikuti langkah para anbiya alaihi salatu wassalam bentuk mereka. Bukan hanya dalam tujuan hidup, bahkan dalam keperluan hidup pun. Di mana Nabi telah sabdakan, innallaha amarul mu'minin bima amara bil mursalin. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang beriman, ini umat Nabi Muhammad SAW, sebagaimana perintah Allah kepada para anbiya SAW. Jadi perintah Allah kepada ini umat sama dengan perintah para anbiya. Kemudian Nabi SAW membacakan dua firman Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, perintah Allah kepada beriman apa? Ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibat wa amalus sholihan. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru in kuntum iyyahu ta'budun. Hai orang beriman, makanlah yang baik-baik dari rezeki yang kami berikan pada kalian. Kemudian Allah perintahkan pada para anbiya, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa amalus sholihan inni bima ta'maluna alim. Jadi arahan kepada ini umat makannya sama dengan makannya para anbiya. Makannya ini umat saya diatur, apalagi ibadahnya ini umat. Innallaha amarul mu'minin bima amara bil mursalin. Ini sabda Nabi SAW. Allah memerintahkan para beriman sebagaimana perintah pada para rasul. Apa perintah Allah pada beriman? Maka dibacakan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru in kuntum iyyahu ta'budun. Hai orang beriman, makanlah yang baik-baik dari rezeki yang Allah berikan pada kalian, dan sembahlah Allah kalau kalian betul-betul hanya menyembah Dia. Ini perintah Allah kepada orang beriman. Kemudian Nabi membacakan ayat Al-Quran, perintah Allah kepada para anbiya, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa amalus sholihan. Hai para rasul, makanlah yang baik-baik, dan setelah makan yang baik baru amalus sholihan, berbuat amal-amal soleh. Ini bima ta'maluna alim. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jadi betul-betul ini umat hadirin, sampai cara makannya saja dirancang oleh Allah sebagai agar makan mengikuti para anbiya sallallahu alaihi wasallam, apalagi yang lain-lain. Nah, hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, dulu saya pernah menceritakan ketika pertama kali saya praktek belajar bahasa Urdu di Pakistan. Setelah selesai saya mengulangi kembali hafalan Al-Quran yang dulu kita menghafal di
salah satu masjid di Mesir. Saya jadi marbot selama 3 tahun. Jadi saya 6 tahun di Mesir, 3 tahun di asrama Kalimantan, 3 tahun saya menjadi marbot. Nyuci wisi. Di masjid tadi. Jadi muazin juga, ya kalau imamnya nggak ada kita terpaksa menjadi khatib juga, menggantikan imam. Sekali-sekali. Saya ke Pakistan, ke Raywin, mengulangin hafalan, 4 bulan selesai. Paling benci bahasa Urdu. Saya orang yang paling benci bahasa Urdu. Selesai 4 bulan saya dibawa oleh guru saya, Qari Amir Muhadab Syekh Jimshid. Ini Lutfi selesai mengulangi hafalan Quran. Apa arahan berikutnya? Saya lihat Syekh Jimshid yang tadinya duduk bersila, sekarang duduk kayak kita adab makan tuh, kayak orang mau perang. Dia katakan, Urdu suku, belajar bahasa Urdu. Saya dibentak kayak gitu. Kenapa? Beliau katakan banyak jamaah kami bergerak di Indonesia, tapi nggak ada yang penerjemahnya. Saya seperti Sayyidina Umar dibentak oleh Abu Bakar. Jadi kadang-kadang yang namanya hikmah itu ada kelembutan, ada bentakan, itu juga hikmah. Jadi ada manusia yang kadang-kadang dilembutin, belajar bahasa Urdu nanti bermanfaat. Tapi ada anak, belajar kamu Urdu. Kalau nggak belajar Urdu bukan anak saya lagi kamu. Kadang-kadang harus bentakan begitu. Maka tadi yang saya benci Urdu, langsung Allah tanamkan saya cinta ke bahasa Urdu. Saya bilang saya taat kepada Syekh Jimshid. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Alhamdulillah. Jadi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mau kirimkan rombongan. Karena Nabi sudah tentukan Usamah bin Zaid harus berangkat. Sore Ahad, Nabi sakit, ikat kepala dengan sorban merah. Kasih bayin hidayah. Usamah harus berangkat menghadang tentara Romawi yang akan menyerang kota Madinah, pergi ke arah Syam sana. Dan Nabi katakan rombongan harus berangkat ini malam juga. Berangkat mereka sampai di Al-Juruf namanya, batas luar kota Madinah, dan nanti itu batas tempat Dajjal bisa bertahan, nggak bisa masuk Madinah, namanya Juruf. Berkemah di sana, menunggu yang lain-lain juga. Ternyata pagi hari Nabi SAW meninggal dunia. Jadi dia meninggal dalam keadaan Nabi tetap membentuk rombongan. Atas permintaan Ummu Aiman radhiyallahu anha, istri pertamanya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah, Zaid bin Harithah kawin dengan Ummu Aiman. Zaid orangnya ganteng. Sementara Ummu Aiman hitam. Usama lahir dalam keadaan hitam ikut ibunya. Maka kadang-kadang wajah orang itu kan kalau nggak nyupai ibu ataupun bapak. Dan Nabi SAW katakan begitu. Jadi siapa yang lebih kuat mengeluarkan air maninya, itu nanti anaknya akan menyerupai dia. Kalau lebih kuat suaminya, maka menyerupai ayahnya. Kalau sebetulnya menyerupai ibunya. Nabi katakan begitu. Kalau nggak fa'ina syabah, dari mana kesamaan itu wajah? Maka minta supaya Usama dikembalikan. Permintaan ibunya tadi Ummu Aiman radhiyallahu anha, dan Zaid sudah meninggal dunia. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, ikut pemakaman. Selesai dalam waktu 3 hari, pelantikan khalifah juga. Maka Abu Bakar As-Siddiq katakan, Usama, ini panji yang kamu serahkan dulu pada saya, berangkat kau. Dan Abu Bakar katakan, siapa saja yang telah daftar namanya bersama Usama harus berangkat. Kalau nggak berangkat akan saya keluarkan dari rumah dia. Khalid, kau berangkat bersama Wahsy, bawa rombongan untuk menyerang Musailamatul Kadzab yang mengaku Nabi. Umar, kau berangkat keliling kota Madinah. Jadi kosong Madinah, semuanya di tashkil. Heran para sahabat, negara terancam karena Romawi mau nyerang. Begitu pula Persia mau nyerang juga. Kenapa Romawi dan Persia semangat ingin menyerang? Karena mereka, khususnya Romawi, mereka berpikiran bahwasanya kita senantiasa terkalahkan dalam peperangan karena mereka memiliki nabi yang senantiasa hubungan dengan langit. Kalau berperang doa, dikabulkan doa, itu nabi, kita kalah. Sekarang nabi yang senantiasa mendoa, mengadakan hubungan dengan Allah, Allah sudah meninggal.
berarti yang mendoa nggak ada lagi. Jadi bayangan mereka kemenangan umat Islam itu karena adanya seorang Rasul yang senantiasa hubungannya nggak pernah putus ke langit tadi. Maka mereka siap-siap dengan tentara yang kuat pasti menang. Begitu pula Persia. Bahkan Musailamah Kadzdzab yang tadinya bersama dengan Nabi SAW juga. Bahkan dia salah satu penulis daripada wahyu. Dia ingin agar nanti setelah Nabi meninggal dia jadi khalifah. Nabi nggak mau. Sekarang dia unjuk gigi, mempersiapkan 40.000 tentara untuk menyerang kota Madinah juga, yang telah diserahkan kekhalifahan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mengancam. Jadi Madinah betul-betul dalam keadaan sudah kesedihan atas yang wafat Nabi, dan dari segala penjuru musuh mau nyerang. Abu Bakar berangkatkan juga, Khalid diberangkatkan juga, Umar juga diberangkatkan. Para sahabat mengajukan usul nggak berani. Umar yang berani menyampaikan, wahai khalifah, apa kamu lupa? Ini kalau Madinah semua dikosongkan, musuh datang menyerang, dan nggak ada yang pertahankan, tentu akan dibunuh semua istri Nabi, istri kita, anak-anak kita juga. Nggak ada yang menguburkan lagi. Malam hari akan dimakan serigala. Apa kamu tega melihat itu semua? Maka Abu Bakar katakan, pertama digampar dulu, dengan kuat. Badan Abu Bakar ini badannya kurus. Umar kekar. Tapi gambarannya orang kurus berisi. Ya. Berisi keikhlasan. Tampar. Abu Bakar katakan, ajabbarun fil jahil wa khawr fil Islam. Wahai Umar, kamu pemberani zaman Islam, zaman jahiliyah, penakut zaman Islam. Percuma jadi karkun. Sebelum karkun pemberani, setelah jadi karkun hikmah. Nggak usah jadi karkun. Nggak usah jadi SA, nggak usah keluar. Iya. Iya. Saya marah ketika jamaah diusir di satu tempat. Kedua diusir. Ketiga mau diusir, saya bilang nggak bisa. Saya merasa tersinggung kalau jamaah diusir. Buktikan kita ini bukan maling. Kita ini dai-dainya Allah. Jangan mudah diusir orang gitu. Buktikan kamu itu dai, bukan maling. Percuma pemberani sebelum kita ikut dakwah, selalu jadi penakut. Dulu berani minum khamar di pasar-pasar mana-mana, setelah jadi karkun suruh jauhlah hikmah. Penakut, bukan hikmah itu namanya. Nabi nggak suka orang punya jiwa penakut kayak begitu. Kenapa takut? Di backing kita siapa? Allah. Malaikat menemani kita. Maka marah Abu Bakar As-Siddiq, digampar. Ajabbarun fil jahil wa khawr fil Islam. Umar preman zaman jahiliyah, penakut zaman Islam. Tapi karena gamparannya ikhlas, langsung kata Umar, saya lihat cahaya. Abu Bakar benar, Allahu Akbar. Saya bersama Abu Bakar. Saya bersama Abu Bakar. Ada karkun di sini. Punya anak dia. Punya mantu. Lama-kelamaan habis sesat, murtad kalau ngikut Nizamuddin. Pang, dihajar oleh bapaknya. Kurang ajar kamu, nak. Itu hasil pendidikan di pondok kamu. Saya kirimkan dengan biaya sendiri sekian lama. Bilang Abi murtad. Habis digampar gitu baru sadar anaknya ikut sekarang. Ya, sekali-kali memang gamparan dibutuhkan dalam kerjaan. Maaf nih, itu hikmah. Itu namanya hikmah. Tapi nggak semua orang digampar hikmah. Iya, ada yang dilembuti, ada yang digampar. Termasuk saya ini, karena mungkin terbina saya jiwa keras sejak kecil tuh. Kalau perang jadi panglima perang, saya memang di kampung itu. Jadi untuk taskil Urdu, saya jam situ harus berteriak sama saya. Urdu jauh, belajar Urdu. Mungkin firasat beliau ini orang kalau nggak dikerasin gitu nggak ya. Alhamdulillah bukan bertakan beliau tadi, saya hanya semangat belajar bahasa Urdu. Baik, hadirin subhanahu wa ta'ala. Maka Syekh Abdul Wahab mau bayan tangguh ke jamaah Jordan. Mutarjim dari Arab ke Urdu nggak ada. Langsung saya ditugaskan oleh salah satu guru Rewin tadi, Lutfi. Itu kamu terjemahkan, Syekh Abdul Wahab terjemah Wafsi. Udah saya bilang gawat juga ujian pertama, menterjemahkan bayan Bayi Wahab dari Urdu ke Arab. Tapi ya Allah tolong bantu saya nggak bisa apa-apa. Ajib, bayannya ajib. Syekh Abdul Wahab katakan apa? Allah Rabbul Alamin. Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Rabb itu yang Al-Khaliq, yang menciptakan. Termasuk yang memelihara, yang ngasih makan. Itu semua termasuk dalam Rabb.
rububiyah. Allah yang menciptakan, Allah yang memandaikan sebagainya. Alamin ini selain Allah, semua manusia, jin, malaikat itu alamin. Yang menciptakan siapa? Allah. Yang memelihara? Allah. Yang membentarakan mereka semua adalah Allah. Ini pohon termasuk alamin. Yang membelai itu biji terbelah dalam bumi siapa? Allah. Yang menjadikan tunas, batang siapa? Juga Allah Subhanahu wa taala. Ayam bertelur. Yang menciptakan telur siapa? Allah. Kemudian yang mengilhamkan kepada itu ayam untuk mengerami telur tadi siapa? Juga Allah. Yang memberitahu kepada itu ayam tepat bahwasanya kau punya anak sudah, itu telur menjadi anak dan kamu harus tombok itu telur tadi. Dan nomboknya enggak sembarangan. Kalau tomboknya darah mata akan buta itu anaknya tadi. Itu dikatakan oleh ulama, itu ayam tadi betina nomboknya pas di mulut anaknya tadi. Itu yang mengilhamkan itu siapa? Allah. Kemudian itu ayam tadi ketika sudah keluar daripada kulit telur tadi, yang mengajarkan sejalan siapa? Allah. Kalau bebek langsung pergi ke sungai bisa berenang. Yang mengajarkan dia bisa berenang siapa? Allah Subhanahu. Hadirin Allah. Kata Syekh Abdul Wahab, termasuk dai ini adalah termasuk dalam al-alamin. Tentara, polisi, tentara itu semua adalah alamin. Termasuk dai. Dan dia katakan Allah Subhanahu wa taala mentarbiah dai sebagaimana Allah mentarbiah bayi. Mentarbiah bayi. Bayi ketika hari pertama lahir nggak bisa apa-apa dia. Bermacam-macam posisi bayi ketika lahir, tapi yang jelas akhirnya terlentang dia. Itu bayi terlentang. Nggak bisa berbuat apa-apa. Cuman itu bayi punya modal satu saja, bergerak. Apa? Gerak saja. Nanti nangis, gerak. Yang mentarbiah di Rob dia adalah Allah. Maka itu bayi bergerak dia. Lama-kelamaan itu bayi, dan memang ini manusia lain dengan binatang. Kalau binatang Allah ciptakan dengan mudah. Anak kambing lahir, udah bentar lagi bisa jalan. Itu bebek. Ketika terlepas keluar daripada telur, nggak perlu ke kolam renang, nggak perlu dilatih dengan bayar sekian, nggak perlu, langsung bisa berenang. Tapi untuk manusia Allah katakan laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami ciptakan manusia dalam keadaan susah payah, dalam keadaan mukabadah, kabad susah. Jadi lahir nggak bisa berenang kayak bebek, nggak bisa, nggak bisa langsung bisa lari atau jalan kayak ular kayak binatang, nggak bisa. Kabad dalam keadaan susah. Maka tapi bayi punya modal, gerak saja dengan sesuai kemampuan dia. Lama-kelamaan itu bayi bisa balikkan badan dia. Mulai jalan, mulai lagi melangkah lagi. Mulai duduk dia. Mulai bisa berdiri. Jalan selangkah dua langkah, duduk, jalan lagi. Jatuh lagi, jalan lagi, jatuh lagi, jalan lagi. Terus bergerak sampai suatu saat menjadi pelari nomor 1 sedunia. Ya. Yang mentarbiah dia siapa? Tapi yang penting bayi jangan kapok dalam bergerak. Jangan kapok untuk bergerak. Kalau suatu saat itu bayi setelah mulai berjalan jatuh, sakit pantatnya. Umi, Abi, aku tobat nih. Sakit pantatku sudah berkali-kali dirusak, jatuh terus. Mulai hari ini aku akan berhenti bergerak. Biarkan aku beristirahat selama 1 atau 2 tahun. Apa yang terjadi? Lumpuh dia, kayak polio gitu. Begitulah dai kata Syekh Abdul Wahab, damat barakatuhu. Ajib. Hari pertama nggak bisa apa-apa dia. Tapi Allah terbiah ini dai sebagaimana terbiahnya para anbiya, bergerak saja. Maka ciri umat Nabi Muhammad SAW harus bergerak. Kuntum khaira ummatin. Kenapa khair ummatin ukhrijat, yang digerakkan. Jangan didiamkan. Umat dahulu didiamkan, tapi di umat digerakkan. Bergerak saja. Nanti kalau kamu bergerak, Allah akan mentarbiah. Hadirin subhanahu wa ta'ala, bergerak, ukhrijat linnas, tapi bergeraknya dengan satu niat, linnas, untuk memberikan kemanfaatan kepada manusia. Hari pertama daripada kehidupan dai nggak bisa apa-apa nih. Tapi yang penting bergerak saja. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW tidak menghinakan beliau, tidak agung. Tapi Allah katakan siapa keadaan Nabi Muhammad SAW? Ma kunta tatlu min qabli min kitabin wala takhutu biyaminik. Wahai Muhammad, ingat,
Ma kunta tatlu min qabli min kitab. Kamu dulu sebelum jadi nabi belum pernah baca satu kitab pun juga. Nabi enggak pernah baca satu kitab. Taurat, Zabur, Injil Nabi enggak pernah baca. Wala takhutu bi yamin, kamu enggak pernah nulis. Di keadaan Nabi Muhammad SAW berbeda dengan Nabi yang dahulu. Kalau Nabi yang dahulu artinya sudah pandai nulis, membaca banyak. Tapi kalau Nabi Muhammad enggak pernah nulis, enggak pernah baca. Bagaimana Nabi SAW menterbiah Nabi kita Muhammad SAW, Allah menterbiah Nabi kita Muhammad SAW. Baik hadirin, sebelum Nabi kita Muhammad SAW, Allah terbiah Nabi Musa alaihissalam. Wa ana akhtartuka fastami' lima yuha. Wahai Musa, aku pilih kamu sekarang jadi nabi. Kemudian jadi nabi. Dengarkan pelajaran. Innani anallah, sungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana, tiada yang disembah dengan semua kecuali aku. Fa'budni, sembah aku. Wa aqimus sholata lidzikri, dirikan salat semata-mata hanya untuk mengingat aku. Udah. Pelajaran pertama, la ilaha illallah, la ilaha illa ana, la ilaha illallah. Baik, hadirin Allah, apakah dengan pelajaran tauhid, puncak daripada pelajaran adalah tauhid? Gurunya Allah, muridnya siapa? Nabi. Pelajarannya tauhid. The best guru Allah, the best murid Nabi Muhammad SAW. Pelajaran the best pelajaran lagi, the best lesson tauhid. Tempatnya bil wadil muqaddas, suci, steril. Pakai sandal enggak boleh. Nah, lantas apakah dengan dikasih pelajaran demikian langsung terhunjam itu iman di hati Nabi Musa tanpa menghinakan beliau? Maaf, beliau tinggi. Datang ujian. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Hai Musa, di tangan kanan kamu apa? Langsung beliau kata, ya aso ya, tongkatku ya Allah. Atawakkau alaihi, saya gunakan untuk berjalan. Wa ushbal gharami, saya gunakan untuk memburu kambingku. Dengan tongkat tadi menghalau kambing atau mukul daun-daunan sehingga dimakan oleh kambingnya. Waliya fiha ma'arib, dan banyak manfaat lain lagi dari tongkatku. Pengalaman beliau selama 10 tahun saja di rumah mertua gunakan itu tongkat. Dan tongkat, ada satu orang ulama dari Mesir mengarang khusus buku tentang tongkat Nabi Musa sebelum dan sesudah Nabi. Sebelum Nabi Musa Nabi, bagaimana tongkat beliau? Kelebihan sudah Nabi ada juga tongkat. Dan Nabi Musa berpengalaman menggunakan itu tongkat selama 10 tahun. Manfaatnya besar. Bahkan itu tongkat aneh. Kalau kita punya tongkat, pukul ke batu, tongkat kita patah. Kalau tongkat Nabi Musa enggak, pukul batu, batu yang pecah. Ada enggak orang punya tongkat kayak tongkat Nabi Musa? Enggak ada. Iya. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan waliya fiha ma'arib ukhra, banyak manfaat lain ya Allah. Padahal tadi baru belajar tauhid, la ilaha illa ana. La ilaha illallah, la nafi'a illa, belum, tidak ada yang memberikan manfaat kecuali aku. Ini Allah ingin menjelaskan bahwasanya kalau hanya di pesantren saja, di madrasah saja, pelajarannya tauhid, gurunya Allah, muridnya Nabi. Tapi kalau hanya belum bergerak, masih di madrasah, belum terhunjam itu iman. Belum terhunjam. Ini pelajaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang lari beliau. Waliya fiha ma'ad, banyak manfaat lain. Maka untuk menanamkan secara teori itu ilmu yang Allah tanamkan tadi, wahai Musa, alqiha ya Musa, lemparkan. Alqiha itu bukan doa. Kalau doa taruh. Ini alqiha, lempar. Benda yang kamu katakan bermanfaat sekarang buang. Alqiha, buang. Maka dibuang. Jadi ular yang besar. Jadi ular. Lari Nabi Musa alaihissalam. Ya fitrah manusia. Jangankan Nabi Musa, kita aja kalau jatuh ular mungkin lari semuanya juga. Iya kan? Lari beliau. Allah katakan khudha wala tahab. Wahai Musa, jangan takut. Jangan takut, ambil. Tadi kan aku sudah ajarin la ilaha illallah, la ilaha illa ana, la dharra illa ana. Enggak ada yang memberikan manfaat, enggak ada yang memberikan kecuali Allah. Dalam teori sudah, praktek belum. Ternyata ketika praktek melihat manfaat tongkat. Dalam praktek masih takut dengan ular, lari. Allah katakan wahai Musa, khudha, ambil. Jadi dari madrasah dikeluarkan sedikit, keluar madrasah. Di pesantren. Baik. Tangkap itu ular. Kembali lagi menjadi tongkat. Nah, Allah ingin berikan kepahaman bahwasanya
pelajaran tauhid tidak akan matang hanya di pesantren saja. Secara teori boleh, keilmuan, masalah. Sudah doktor, S3 dalam tafsir, oke. Sudah daurah hadis, daurah 1, daurah 2, mau daurah apa lagi diambil silahkan. Tapi kalau masih di pesantren, masih melihat kemanfaatan daripada kekayaan orang kaya, kan pulang dari pesantren bingung mau bikin pondok dari mana. Ada orang kaya datang, tenang aja, saya akan biayai, senang deh. Jenderal, kenapa? Apalagi waktu keluar. Maka santri masih terkesan dengan kekayaan orang kaya. Begitulah kalau dibentak, kalau kamu tetap pada SA, keluar. Nggak akan saya biayai lagi, takut. Akhirnya ikut-ikutan. Karena belum dakwah. Masih takut dengan ancaman dan masih terkesan dengan tawaran. Karena masih di pesantren, kenapa santri suruh keluar 1 tahun? Dia keluar 1, dan 1 tahun betul-betul dakwah setiap hari. Bukan cuma keluar menghabiskan waktu, tidak. Karena hadir ini umat, ciri ini umat apa? Ukhrijat linnas, keluar. Tapi keluarnya tak menolak nahi munkar. Sifat ke-6, ad-da'wah wal khuruj, dakwah dan keluar. Karena hadirin dengan keluar tadi tertanam la ilaha, baru 1. Dengan dakwah baru illallah. Kalau dia hanya keluar saja, tapi selama keluar 3 hari 44 bulan dia nggak dakwah, pokoknya saya siap 4 bulan, siap masak, tapi jangan coba-coba Amir suruh saya bayan, jangan coba-coba Amir suruh saya mutakalim. Kalau Amir tugaskan saya besok bayan subuh, Amir nggak akan lihat hidung saya lagi. Maka orang seperti ini walaupun dia keluar 4 bulan atau 1 tahun bersama Jibril alaihissalam, maaf nih, tidak menghinakan Jibril, tidak. Tapi dia hanya keluar, nggak mau bicara kebesaran Allah. Mungkin dunia keluar daripada hati dia, tapi Allah belum kebesaran Allah belum masuk di hatinya. Dunia sudah keluar, tapi akhirat belum masuk. Makanya ada karkun, tapi jangan ketawa. Tanya kepada masyarakat, kenapa saya ini kok kalau keluar jalan Allah itu enak makan, enak tidur, tidur enak, makan enak. Oh, sakinah sudah bukan sakinah kata Mas Syekh. Kenapa tidak enak makan enak? Apalagi dulu waktu nggak ada HP. Karkun keluar betul-betul tanpa bawa HP. Maka ketika ini waktu tahun 86 dulu, waktu saya awal-awal ke India Pakistan, ditanya, ada orang Arab bertanya kepada Mas Syekh, kenapa? Kok saya waktu keluarnya makan enak, tidur enak? Maka kata Mas Syekh, kenapa? Waktu kamu keluar jalan Allah, dunia sudah nggak ada lagi. Istri sudah tinggal, anak pun sudah tinggal, dagangan sudah tinggal. Jadi fikir dunia sudah nggak ada. Cuman sayangnya fikir agama belum masuk. Jadi 0. 0. Maka dalam titik 0 tadi tidur enak, makan enak. Nanti kalau fikir agama sudah masuk dalam otak kamu, kamu juga nggak akan keruan tidur, nggak keruan tidak makan tadi. Nah hadirin Allah, oke, la ilaha. Jadi dengan dia khurut la ilaha, bisa menafikan makhluk. Tapi illallahnya nggak akan masuk kalau dia tidak berdakwah. Sekarang dia dakwah tiap hari, tapi nggak keluar. Dia ceramah kemana-mana, bayan kemana-mana, tapi dia nggak keluar. Illallahnya tertanam, tapi makhluknya belum keluar. Kita perlu tapi juga jangan lupakan makhluk. Bisa dipahami. Jadi tarbiyah ini umat 2. Tinggalkan madrasah, tinggalkan lingkungan, tapi di lingkungan harus berdakwah. Keluar wahai Musa. Baik hadirin Allah, selama tidak masih di pesantren, maaf nih, walaupun gurunya Allah, santrinya Nabi, madrasahnya yang terhebat di dunia ini, Al-Muqaddasi, tua, santrinya Nabi tadi, pelajaran tauhid, belum tertanam. Nah sekarang bagaimana supaya itu tiada menjadi praktek? Izhab ila fir'aun innahu tagha. Pergi ke tempat Fir'aun. Jadi maksudnya ini para anbiya ditarbiyah dalam medan dakwah. Allah mentarbiyah para anbiya dalam medan dakwah. Bukan di madrasah saja tidak, tapi dalam medan dakwah, terjun ke medan dakwah. Maka ini umat akan ditarbiyah Allah sama dengan tarbiyah para anbiya. Ukhrijat linnas ta'muru bil ma'ruf. Jadi ini umat akan ditarbiyah oleh Allah kalau mereka bergerak, tapi dalam bergerak senantiasa membicarakan kebesaran Allah. Bergerak, jangan bicara yang lain-lain, hanya bicarakan kebesaran
Allah Subhanahu wa taala. Banyak apa bergerak dan bergerak. Tapi waktu bergerak kau berusaha bukan bicara kebesaran Allah, bicara aib-aib orang lain, menggibah orang lain. Maka penyakit dia enggak sembuh-sembuh, malah bertambah. Dan ini keluar bukan sertifikasi, karkun 4 bulan, FPB negara jauh, bukan. Ini keluar ada sarana untuk memperbaiki kehidupan kita. Ada perbaikan. Bukan sertifikasi sudah 4 bulan, 40 hari, bukan. Ada nggak perbaikan dalam diri saya, dalam ketauhidan, dalam ibadah saya, dalam muasyarah muamalah dan sebagainya? Yang kita inginkan. Kapan kita akan baik kalau kita bicara kebesaran Allah? Keluar wa qulu qaulan sadidan. Bicarakan itu sama. Baru yuslih lakum amal. Allah akan perbaiki hidup terbeha ini umat kalau umat bergerak tapi membicarakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyak sekarang abab keluar dari keluar tapi sekarang nggak bisa lagi. Jarang bicarakan kebesaran Allah. Maka Mas Syekh katakan, apalagi dalam ujian sekarang, ujian yang paling berat Mas sekarang ini, udah kerjakan 3 saja kan. Pertama, doakan saja mereka. Apa? Doakan. Yang kedua, jangan hiraukan pembicaraan mereka. Jangan hiraukan. WA macam-macam itu enggak usah diladeni. Enggak usah diladeni. Maaf, sebelum maghrib nih, saya dapat telepon dari sana. Ustaz Lutfi, ya, siap. Lukman mana? Lukman Sunter. Oh iya, kenapa? Ini Maulana Mustaqim mau bicara dari Kebun Jeruk. Saya bilang enggak. Saya tidak bicara lagi dengan Maulana Mustaqim, maaf. Beliau guru kita muliakan. Tapi sekarang sudah beda arah. Sudah beda. Maka saya enggak bicara lagi dengan Maulana Mustaqim. Jangan mau saat saja mau telepon saya di waktu di Cikampek, mau kirim salam. Saya nggak bicara karena saya sudah ikut syura alami. Arahan saya mulai Ibrahim, mulai Ahmad. Jadi bukan lagi mulai saat pengarah saya. Tegas, beda. Kita nggak bisa basa-basi. Maaf, kita nggak bisa basa-basi. Arahan jelas. Masyayikh kita arahan tanpa menghinakan beliau. Maulana Mustaqim kita bersama-sama dalam safar dulu. Waktu sekarang tidak. Waktu sekarang tidak. Kita memuliakan beliau, tapi dalam dakwah nggak bisa. Kita punya garis tegas. Karena apa? Termasuk waktu kami sudah keliling-keliling, maaf nih, agak belok sedikit. Dengan syuruh awal-awal kita gerak dulu, datang sama. Telepon juga. Lukman, Ustaz Lutfi. Ya kenapa Lukman? Ini Pak Haji Nur Iman mau bicara sama Ustaz Lutfi. Ya ada apa? Saya Lutfi, saya Haji Nur Iman dari Kebun Jeruk. Ya ada apa Pak Haji? Kalau Ustaz Lutfi bicara jangan keras-keras. Bicaralah yang lembut. Saya bilang, Ji, dengar Ji. Saya bicara keras kenapa? Karena guru-guru saya di Medan dihinakan. Dikatakan oleh Ibrahim aliran sesat, Ahmad Lat sesat, Bayi Wahab pikun dan sebagainya. Itu guru-guru saya dihinakan di Medan. Ingat Ji, kalau dia bayang di Banjarmasin, saya bunuh Ji. Kalau Lutfi dihinakan saya nggak marah, tapi kalau ustadznya Lutfi dihinakan saya marah. Akan saya bunuh Ji. Haji tahu? Mana Lukman? Lukman, kamu kurang ajar Lukman. Saya dengan paman kamu bersama-sama dalam perjuangan di Surabaya. Kamu sekarang berbuat, ya maaf Ustaz, saya nggak tahu. Tapi masih ngulangi lagi tadi. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, maaf. Kita dalam dakwah punya garis tegas. Siapa yang mengarahkan? Kita. Orang Indonesia ini sukanya belok. Nggak punya kejantanan. Maka bencong semakin banyak di Indonesia ini kayaknya. Na'udzubillah min dzalik. Nggak jelas kalau dibuka sarungnya itu apa. Kemaluannya laki-laki atau perempuan. Netral. Maaf. Nah, hadirin Allah Subhanahu wa taala, terjun ke medan dakwah. Bergerak, tapi bicarakan kebesaran Allah. Jangan gibah. Hadirin Subhanahu wa taala, kita nggak bicarakan kejelekan orang lain. Tapi ada 6 yang tidak termasuk ghibah, kata Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Tidak semua pembicara orang yang kita bicarakan itu jelek dan jelek itu ghibah, tidak. Ada 6. Perlu kita pahami dalam kitab Riyadhus Shalihin. Di antaranya, orang minta nasihat sama kita. Abdullah Awang datang, Ustaz Lutfi, ini ada teman dari Kalimantan ngajak saya mau sharing dalam dagang, kira-kira gimana? Oh, siapa namanya? Oh, saya tahu, dia penipu. Dia suka nipu orang, tapi pakai sorban, pakai mobil mewah sering, pakai cincin berlian dan sebagainya.
Tapi saya tahu dia penipu. Maka saya kalau maaf adalah jangan kamu sharing sama dia dalam belakang. Dia itu penipu. Dia itu penipu. Tapi dia kalau 4 bulan sudah pernah ke EPB, sudah ketemu nama saya. Bahkan syurah semua kenal. Enggak, dia penipu. Dia penipu. Maka ketika saya jelaskan kepada Abdul Awang dia itu penipu, saya bukan menggibah. Dan wajib saya jelaskan. Karena kalau saya nggak jelaskan, saya khianat. Dia minta nasihat. Begitu loh Ustaz. Saya punya anak perempuan, anak gadis mau dilamar. Yang ngelamarnya katanya alumni ini Ustaz. Nah, dan sudah hafal Quran dan sebagainya. Betul nggak? Namanya siapa? Dari mana? Oh iya. Itu sudah berarti dia anak kamu nih, anak yang ke-6 akan dia kawin nih. Sudah 5 kali kawin sebelumnya. Cuma akunya bujang terus. Jangan kau kawin. Datangkan ke Ustaz, jangan bicara aib Ustaz. Gibah itu. Bukan gibah. Jadi harus kita jelaskan. Satu orang bawa uang. Ustaz Lutfi, di kampung Ustaz ada namanya Abdul Somad enggak? Ada, tapi di kampung saya Abdul Somad itu ada 3. Soalnya ini ada titipan uang, saya dari Mekah kemarin, umroh, ketemu dengan satu orang di Mekah, dia minta serahkan uang kepada Abdul Somad. Ada nggak di kampung? Karena kamu ada, di kampung saya ada 3 Abdul Somad. Yang pertama Abdul Somad buta, Abdul Somad pincang, Abdul Somad bisu. Yang mana kamu inginkan? Oh, yang bisu Ustaz. Maka saya harus jelaskan rumahnya Abdul Somad yang buta di sana, Abdul Rahman yang pincang di sana, Abdul Somad yang bisu di sana. Maka ketika saya katakan Abdul Somad pincang, itu bukan ghibah. Karena kalau nggak saya jelaskan nanti uangnya salah serahkan. Hadirin subhanahu wa ta'ala, Nabi SAW duduk bersama Aisyah. Datang satu orang, Aisyah masuk ke dalam kamu. Ini orang jahat di kampungnya. Orang jahat. Ketika Nabi jelaskan kepada Aisyah itu berhati-hati maksudnya. Bukan berarti untuk melihat kejelekan. Jadi ada beberapa perkara ketika kita jelaskan itu bukan ghibah. Begitu pula masyarakat kita, kenapa ulama di Dioban menjelaskan demikian. Begitu pula ulama Bangladesh sekarang menjelaskan. Nah, itu bukan ghibah. Karena banyak penyelewengan yang tertulis. Kalau itu nggak dijelaskan bahaya. Saya berpikir kenapa kok masyarakat kita melarang membaca kitab muntakhab ahadis. Padahal dulu kitab yang paling saya banggakan. Karena fadilah amal ada yang dhaif-dhaif, sementara muntakhab ahadis hadisnya boleh katakan sahih semuanya. Sedikit yang dhaif hampir sahih semua. Belum dapat jawaban. 2016 awal terjadi, maka saya jelaskan dengan Gus Bet keadaan gini. Kata Gus Bet, Ubaidullah Ahrar, adanya Kiai Uzairan. Ustaz, kita ikut tengah-tengah saja. Baik. Nggak lama kemudian pulang. Beliau telepon saya. Gus Bet telepon saya. Ustaz Lutfi, ya, saya baru dapat telepon dari Maulana Ilyas Bara Bangkawi. Maulana Ilyas Bara Bangkawi. Itu yang kita mentakkik kitab Hayatus Sahabah. Maaf Ustaz, tolong ambilkan bukunya Ustaz. Kitab Hayatus Sahabah. Ini tulisan Maulana Yusuf Al-Kandahlawi. Terus muhakkik nih, Muhammad Ilyas Bara Bangkawi. Ini ulama, guru para masyayikh. Sekarang beliau di Nizamuddin. Pimpinan di Madrasah Nizamuddin. Mengarang mentakkik kitab-kitab. Bikin pesantren putri sekarang. Kami ambil sanad dari beliau. Tapi yang lebih akrab memang Gus Bet. Beliau kata Gus Bet pada saya, Ustaz Lutfi, ini baru saya dapat telepon dari 2017 awal-awal. Saya dapat telepon dari Maulana Ilyas Bara Bangkawi menjelaskan kepada saya, Gus Ubaidullah, ini kamu orang Indonesia pertama yang saya telepon. Lutfi belum, beliau katakan. Nanti kamu beritahu Lutfi. Lutfi. Demi Allah pas saya bicara ini nggak dusta nggak. Nanti bisa di cross check dengan beliau. Dan kalau saya dusta silakan ambil pedang penggal saya punya leher. Baik. Ada apa, Gus? Itu beliau katakan itu kitab muntakhab ahadis bukan karangan Maulana Yusuf Al-Kandahlawi. Kitab muntakhab ahadis bukan karangan Maulana Yusuf Al-Kandahlawi, tapi karangan Maulana Yusuf Ladanwi. Yusuf Ladanwi, guru kami di Pakistan. Dibina oleh tahun. Bukan Maulana Yusuf Al-Kandahlawi. Dan saya sudah ingatkan kepada Maulana Sa'ad berkali-kali. Itu bukan buku kakek kamu. Maulana Yusuf Ladanwi. Tapi beliau bersikeras menulis itu Maulana Yusuf Kandahlawi.
Bahkan sudah saya ingatkan sebelumnya. Dan saya nggak tahu kenapa beliau bersikeras menulis itu. Kalau hadisnya nggak salah, tapi dalam ilmu percetakan itu salah, Pak. Nanti kalau keluarganya menuntut, bahaya. Berarti orang tabligh semua membawa kedustaan. Maka sejak awal masyayikh kita tidak setuju. Itu pembicaraan saya dengan Gus Wahid. Nah, hadirin subhanahu wa ta'ala, ketika mulai Ilyas Barawangka menjelaskan kepada Gus Wahid dan Gus Wahid menjelaskan kepada saya, itu gibah bukan? Bukan. Kalau enggak kita tidak tahu itu adalah merupakan pemalsuan daripada penulisan pengarang. Baik, hadirin Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan gibah. Nah, hadirin Allah, sama juga dalam ilmu hadis nih. Kadang-kadang dalam jarah wa ta'dil. Jadi ada ulama hadis ini, Imam Bukhari ataupun imam-imam yang lain, muhaddisin Imam Ahmad bin Hanbal dan sebagainya, membaca ini hadis Nabi, riwayatnya dari siapa? Mereka teliti satu persatu, ini perawinya betul enggak? Maka Imam Malik katakan si fulan dajjal, si fulan berarti dikatakan oleh dajjal itu ulama. Lo katakan dajjal, si fulan kadzab, dusta. Dustanya bukan dia preman, tidak. Dia ulama juga. Imam Bukhari rahmatullahi alaih dapat hadis. Riwayatnya siapa si fulan? Dicek, di cross check. Betul kan ini ulama? Ternyata dia mengembalakan kambing. Untuk masukkan kambingnya diambil rumput. Digiring itu kambing ke kandangnya. Tanpa dikasih itu rumput. Berarti kata beliau ini ulama dusta. Jadi hadisnya hadis dhaif. Mendustain kambing aja hadisnya dhaif. Nah, ketika alim ulama kita pada muhadis menjelaskan si fulan itu kadzab, dusta, mudallis, itu bukan ghibah. Untuk mengetahui keabsahan itu hadis Nabi kita Muhammad SAW. Baik, hadirin Allah. Jadi ini umat bergerak, tapi membicarakan kebesaran Allah. Jangan bicarakan kejelekan orang lain. Tapi kalau terpaksa kita jelaskan supaya umat jangan tersesat, harus kita jelaskan. Hadirin Allah. Baik. Allah katakan, wahai Musa, sekarang iman yang ada pada kamu, iman santri, bagaimana supaya terunjam? Khulud, fisabilillah, keluar dalam medan. Idza bila Fir'aun innahu tagha. Tapi sampai Fir'aun bicarakan kebesaran Allah, bicarakan kebesaran Allah. Hadirin subhanahu wa ta'ala bergerak. Nabi Musa alaihissalam mulai mempraktekkan ilmu yang berupa teori ke dakwah kepada Fir'aun. Sampainya dengan Fir'aun. Padahal ini buron ini. Berat ini kan. Tadinya Nabi Musa lari dari Fir'aun, sekarang disuruh ke rumah Fir'aun. Berat kan? Dan Allah katakan, wahai Musa, itu Fir'aun keras kepala. Pokok. Pembangkang. Ya kalau pembangkang ngapain didakwahin ya Allah? Mendingan yang lain saja, yang ringan-ringan saja. Karena tujuannya bukan Fir'aun, tidak. Kamunya wahai Musa. Yang saya ingin terbiah itu bukan Fir'aun. Fir'aun itu keras kepala. Dicap masuk neraka sudah. Tapi kenapa saya suruh kamu ke Fir'aun untuk membina kamu? Jadi da'i ini suruh keluar bukan untuk kelihatannya kesana mari. Kelihatan untuk orang, enggak, untuk kamu. Keberangkatan, kalau kamu pun mau keluar dan kamu dakwah, nanti kamu diterbiah oleh Allah. Masalah orang lain itu enggak ada jaminan. Makanya masyarakat katakan ajib. Setiap da'i bergerak, hidayah pasti turun. Tapi yang jaminan yang ada kepada da'i. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulan. Siapa yang bermujahadah, bergerak di jalan Allah sesuai dengan tertib arahan tadi. Bicarakan hanya kebesaran Allah, bicarakan kebesaran Allah. Ajak orang kepada dimal, kepada amal. Ajak orang di dunia kepada akhirat. Jangan bicarakan kebesaran makhluk. Jangan bicarakan kebesaran makhluk. Jangan bicarakan kebesaran tempat. Karena tempat bisa berubah-ubah. Saya kadang-kadang dulu ketika josnya Nizamuddin, istri saya tuh jos. Bang, ngomongnya Nizamuddin terus bang. Kebesaran Allah tuh bicara. Saya jos. Ya kita perlu Nizamuddin. Tapi ingat bang, suatu saat nanti abang nanti akan kapok dengan Nizamuddin. Istri saya ketika saya awal-awal kawin gitu. Istri yang ketiga nih. Jos dia. Iya. Kejadian begini baru tahu. Bang, betul kan? Saya ini bukan S3 kayak abang. Tapi alhamdulillah Allah ilhamkan kepada saya. Jangan ngajak orang kepada tempat terlalu
Berat. Bicarakan kebesaran Allah. Wah, saya bilang benar juga. Alhamdulillah saya dapat istri yang ketiga. Bersyukur. Karena kalau kita bicarakan saja ke tempat berubah-ubah. Bicarakan pribadi bisa berganti-ganti. Bisa berganti-ganti. Makanya kata Abdullah bin Mas'ud, man kana mustannan falyusan man qad mat. Barang siapa yang ingin mencontoh orang yang sudah mati. Jadi yang kamu contoh siapa yang sudah mati. Kita fainal hayy la yu'manu fattah, la yu'fal fitnah. Karena orang hidup itu enggak terlepas daripada fitnah. Hari ini dia hebat, mulia kayak waliullah, besok kita nggak tahu. Hari ini jadi Bal'am bin Ba'ura, muka syafat, besok bagaimana keadaan dia? Kayak anjing. Hari ini jadi waliullah dia, zikir begitu kuat, bercahaya. Sekarang menyembah iblis di tiang pancu. Maka kata beliau, man kana mustannan falyasan qatmat. Man qatmat. Siapa yang cari contoh orang sudah mati. Tapi nggak semua orang mati. Aidit juga sudah mati. Untung mati juga sudah. Abu Jahal sudah mati juga. Siapa yang mati tersebut? Ulaika ashabun Nabi SAW. Mereka adalah para sahabat Nabi SAW. Jadi yang kita contoh adalah para sahabat radhiyallahu anhu yang sudah mati. Kalau yang hidup ini belum. Yang sudah. Kadang-kadang dulu dipuji, sekarang dicaci biasa. Sampai anak saya nangis-nangis dia. Umi. Dulu Abi dipuji, sekarang dicaci Umi katanya. Sabar nak kata istri. Ya biasa begitu. Hadirin yang Allah. Maka kalau dia bermujahadah, bicara kepada Allah, nanti Allah walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jadi janji Allah itu kepada dai, kepada orang lain enggak ada janji. Tapi yang jelas kata ulama, kalau matahari terbit pasti akan timbul cahaya. Dakwah bergerak pasti hidayah akan turun. Cuman hidayah tadi kepada siapa turunnya? Ada 4 poin yang kamu nggak ngerti, kata beliau. Yang penting kalau kamu buat ikut arahan, bicara kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa. Jangan bicara kebesaran pribadi, jangan bicarakan kehebatan simpulan enggak. Jangan bicara masalah kehebatan tempat, tidak. Tapi kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Buat kerja. Nanti hidayah Allah janjikan kepada dai dulu. Tapi efek daripada pengumuman dai Allah turunkan juga hidayah. Tapi ada 4 poin yang kamu nggak ngerti. Yang pertama, kepada siapa turunnya hidayah, di mana, kapan, dan bagaimana. Ini 4 perkara yang di luar hitungan otak kamu. Kata masyarakat kita. Kepada siapa turun hidayah? Wahai Musa, idza bila Fir'aun innahu tagha. Pergi ke rumah Fir'aun. Fir'aun keras kepala, enggak bakal terima hidayah. Tapi saya suruh kamu pergi itu untuk membina kamu sendiri. Dan Nabi Musa memang terbina akhirnya. Saya lompatkan dulu ke rumah Fir'aun. Ngapain ke Fir'aun? Yang penting ke rumah Fir'aun. Betul yang Fir'aun yang dituju nggak dapat hidayah, bahkan nantang ingin bunuh. Tapi berkat kepergian Nabi Musa alaihissalam, yang targetnya Fir'aun bahkan yang mendapatkan hidayah siapa? Istri beliau. 80.000 tukang sihir masuk Islam akhirnya. Kalau Nabi Musa nggak pergi dengan alasan Fir'aun keras, ngapain didakwahin? Beliau nggak tertarbiyah dan hidayah nggak turun kepada istrinya Fir'aun. Jadi kadang-kadang kita khususnya kepada siapa? Simpulan, nggak bakal dapat hidayah, nggak usah, sudah 100 kali. Itu bukan urusan kamu, datangi saja. Mungkin yang 100 kali dia nggak dapat hidayah, tapi pembantunya yang dapat hidayah. Orang tuanya bisa dapat hidayah. Begitu. Yang kedua, kapan? Bukan urusan kamu. Sejak awal menemani Nabi SAW, sementara ayahnya nggak masuk Islam. Tukaran batin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang lain satu bersama Islam, tapi ayah sendiri nggak masuk Islam. Sampai hijrah ke Madinah belum masuk Islam juga. Setelah Nabi berdakwah 21 tahun, ke waktu Fathu Mekah tahun ke-8 Hijriah, baru ayahnya masuk Islam. Kapan ayahnya masuk Islam? Ayahnya Abu Bakar masuk Islam kapan? Tahun ke-8 Hijriah setelah Nabi berdakwah 21 tahun lamanya. Menahan tekanan batin itu gimana? Saya dakwah kemana-mana, ayah saya belum masuk Islam. Biasa, tenang saja. Waduh, ngapain kamu dakwah? Ayah kamu sendiri belum ikut dakwah. Itu bukan urusan saya, itu urusan Allah. Tapi saya sudah bergerak. Yang ketiga, di mana? Dakwah di Mekah 13 tahun. Yang masuk Islam nggak sampai 1000. Bisa dihitung dengan jari saja. Tapi aneh Mus'ab bin Umair 1 tahun di Madinah, nggak ada satu buah rumah pun di Madinah kecuali masuk Islam semua.
Apakah Mus'ab bin Umair lebih hebat dari Nabi SAW? Tidak, Pak. Pengawalan Nabi di Mekah, Allah turunkan hidayahnya di mana? Di Madinah. Maka kalau Anda membaca Al-Quran, para ulama tafsir yang paham, khususnya saya belajar banyak dari Syekh Sya'rawi, takdim wa ta'khir dalam Al-Quran itu punya rahasia sendiri. Dalam surah Yasin dan surah Yusuf khusus berbeda. Dalam surah Yasin, waja'a min aqsal Madinah rajulun yas'a. Dalam surah Yasin, waja'a min aqsal Madinah, datang orang dari luar kota jauh, satu orang laki-laki berlari dengan cepat, mengatakan ya qaumatal mursalin. Dalam surah Qasas, waja'a rajulun min aqsal Madinati yas'a, datang satu orang laki-laki. Jadi kalau dalam surah Yasin penekanannya tempat, kalau dalam surah Qasas penekanannya orang tadi. Makanya nggak bisa dibalik-balik. Dan ada rahasia tersendiri. Kenapa dalam surah Yasin ditekankan tempat? Karena waktu itu dakwahnya di tengah Madinah, di tengah kota, 3 orang tadi. Orang kota nggak mau ikut, tapi dayanya turun di luar kota sana. Dakwahnya di Mekah, turun hidayahnya di mana? Di Madinah. Dakwahnya tengah kota, hidayah turunnya di pojok kota sana. Pernah kami di Jordan, waktu awal saya pertama 4 bulan. Keluar. Nanti di Jordan kedua minggu atau seminggu sekali kita pulang ke markas. Kamis pulang rombongan. Satu orang datang, bawa tas. Antum kenal saya enggak? Kata teman-teman enggak kenal. Saya kemarin, hari Rabu. Lihat antum jauh lah di tempat saya namanya Romsa. Salah satu kota di Jordania. Saya di lantai tingkat, di rumah saya di flat tuh. Lantai tingkat 2 atau 3. Saya lihat kalian sedang jauh lah, menjauh di satu buah toko. Orang toko marah-marah sama kalian. Marah-marah dia. Saya heran kok kenapa orang bersorban kami dimarah-marahin. Kenapa? Ada salah apa mereka ini? Kalian pergi, saya turun, saya tanyakan ada apa. Saya terkesan kok orang baik-baik dimarahin. Akhirnya saya terkesan, saya sekarang ikut 40 hari beliau katakan. Geraknya di toko seberang sana, hidayah turun di mana? Di atas. Nabi sedang taklim di Madinah. Satu orang mengamal kambing, kambingnya disikat oleh serigala, dibawa lari. Marah dia kejar. Bertarung dengan serigala. Dia rebut kembali itu kambing. Hebat memang. Berani dia melawan serigala. Lantas serigala termenung, dia katakan, kenapa kamu mengambil kembali rezeki yang Allah sudah berikan kepada saya? Kata pengembala kambing, kok aneh. Hari ini aku baru dengar ada serigala bicara bahasa manusia, bahasa Arab. Aneh betul. Kata serigala, ada yang lebih aneh lagi. Seorang nabi telah ada di Madinah, kamu masih ngembala kambing di sini. Dan kita ayat sahabat. Akhirnya dia bawa kambingnya ke Madinah. Betul Nabi sedang talim. Ucapkan salam, berbisik dia. Dia ceritakan apa yang terjadi. Dan dia masuk Islam. Nabi katakan, Bilal, kumandangkan azan, kumpulkan orang. Nabi katakan, karkuzarikan apa yang terjadi antara kamu dengan serigala. Dikarkuzarikan. Memang Nabi katakan, tidak akan terjadi hari kiamat sebelum ada binatang yang berbicara dengan bahasa manusia. Jadi hadirin ya Allah, dakwahnya di Madinah, talim, hidayah turunnya bagaimana caranya? Dengan cara serigala. Begitu. Jadi 4 ini kamu nggak tahu, yang penting kamu bergerak, hidayah turun. Pertama kepada diri kamu yang ada jaminan, yang lain nggak ada jaminan. Cuma 4 tadi pasti turun. Di mana, kapan, bagaimana, dan kepada siapa. Siap bergerak senantiasa insya Allah. Berangkat. Betul berangkat. Nabi Musa AS perlihatkan tongkatnya jadi ular. Buka tangan. Bercahaya. Fir'aun katakan, wahai Musa jangan dengan saya dulu. Dengan anak buah saya aja dulu. Biasa preman-preman begitu. Jago-jagoan itu kalau mau berkelahi anak buah dulu. Kapan waktunya wahai Musa? Padahal dia menunda waktu untuk mengatur kekuatan. Nabi Musa katakan, udah atur waktu. Di saat-saat orang hari raya Mesir, kumpulkan tanah lapang. 80.000 itu orang sini kumpulkan. Lemparkan tongkat dan tali mereka masing-masing. Terjemah berapa? 80.000 kali 2. 160.000 ular. Ketika ular bergerak menyerang Musa alaihissalam, Nabi Musa enggak lari. Tadi lihat satu ular lari. Sekarang lihat 100.000 ular enggak lari. Tapi masih rasa takut. Fa'udan safi nafsi khifah, masih ada rasa takut sedikit. Masih ada keseluruhan. Tadi dia lari, sekarang enggak lari. Tapi masih takut. Allah kata, wahai Musa, qulna la takhaf inna kata Allah. Wahai Musa jangan takut. Kamu yang menang, lemparkan kau punya tongkat. Makan, habis 160.000 ular. Entah lari kemana Allah yang tahu.
jadi tongkat lagi. Jadi sekarang ketika iman diterjunkan di medan dakwah, mulai meningkat. Bicara besar Allah, puncaknya sekarang di depan lautan, kalau bahasa almarhum Kiai Uzairon, di depan lautan yang dalam, di belakang Firaun yang kejam. Di antara dua kematian, maka Bani Israel mengatakan, illa lamudrakun. Wahai Musa, kita terkepung sekarang. Kita terkepung di antara dua kematian. Maju, mati di lautan. Kalau bertahan, dihajar oleh Firaun. Dan yang ngomong, inna lamudrakun ini siapa, Pak? Pengikut Nabi Musa 600.000. Yang ngomong ini siapa? Bani Israel. Pengikut Nabi Musa yang tadinya selama 30 tahun dibina dalam suasana ibadah. Siang hari mereka kerja kerja keras, menjadi buru-burunya Firaun, bangunkan rumah, bangun perabi dan sebagainya, bersihkan jalan dan sebagainya. Jadi budak. Maka kesempatan untuk tahuin mereka kapan? Malam hari. Dan mereka betul-betul sudah merasa terkekang, terzalimi. Wahai Musa, gimana nih? Kita sekarang dihinakan. Minta kepada Allah supaya kita terbebaskan dari perbudakan gini. Musa menajak Allah, apa jalan yang terbaik untuk menyelamatkan Bani Israel yang sudah dizalimi demikian lama. Wa wahayna ila Musa wa akhihi an tabawwa liqaumikum bisr buyutan waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus shalah. Kami wahyukan kepada Musa dan kakaknya Harun alaihi wasallam untuk menjawab pertanyaan Bani Israel tadi, an tabawwa liqaumikum bisr buyutan, tempati rumah-rumah di Mesir. Malam hari. Waj'alu buyutakum qiblatan, jadikan itu rumah-rumah sebagai kiblah, musalla, tempat salat. Karena siang hari enggak boleh. Maka malam hari Nabi Musa jauhlah, kumpulkan sekian banyak rumah, laki-laki kumpulin di rumah ini, targib. Nanti sekian lagi, banyak lagi, targib lagi. Selama lebih kurang 30 tahun Nabi Musa alaihissalam mendakwahin, dibina, diajarkan zikir, salat, wa aqimus shalah, didikan salat. Jadi targiban Nabi Musa alaihissalam supaya Bani Israil memperbaiki hubungan kepada Allah melalui apa? Salat. Yang sibuk cuma dua saja, Nabi Musa dengan Nabi Harun, dibantu dengan 70 orang nakib tadi. Targib, ajarin salat, salat. Sudah matang imannya, hubungan pada Allah. Wahai Musa, asri bi ibadi lailan innakum muttaba'un. Bawa keluar murid-murid kamu yang diajar zikir nih. Suluknya berapa tahun? Bukan 4 bulan, Pak. Ikut suluk 30 tahun, enggak main-main. Mursyidnya siapa? Musa. Muridnya siapa? Bani Israil. Berangkat. Jadi, tapi ketika melihat lautan yang dalam, Firaun yang kejam mengatakan, innal lamudrakun, kita terkepung. Lupa. Suluknya tadi lupa. Mungkin tasbihnya bergerak tapi sudah lupa mengucapkan Allah. Jadi Allah ingin bagi tahu, wahai Musa tanpa menghinakan, maaf, kawan-kawan yang berzikir bagus zikir, Pak. Tapi kalau hanya iman dibentuk dalam zikir saja, melihat keadaan terkesan. Maka tadi imannya santri, ini imannya sufi, sekarang imannya dai apa? Yang telah terbina. Kalla, jangan takut. Inna ma'ya Rabbi sayahdin. Bersamaku Robku, dia akan berikan petunjuk padaku. Jadi hebat Pak Nabi Musa alaihissalam, aneh. Beliau sudah tahu bagaimana kehebatan tongkat beliau tadi. Bisa menelan ular, menakut-nakuti Fir'aun. Tapi ketika puncak tantangan di depan lautan di belakang Fir'aun, beliau katakan apa? Jangan takut, bersamaku tongkatku sudah kuisi. Ada nggak gitu, Pak? Tongkat sudah diisi. Enggak. Sampai dengan tongkat pun bisa melupakan, Pak. Padahal itu tongkat sudah diisi. Paham? Kalau masih ingat dengan tongkat yang diisi, belum mencapai puncak iman. Lupa sama sekali, dilupakan dengan senjata. Inna ma'ya Rabbi, bersama ke Robku. Nabi Musa enggak membanggakan, jangan takut, aku punya tongkat. Dan memang perintah Allah aneh. Allah katakan ketika Nabi Musa katakan, inna Rabbi sayahdin. Kalla inna ma'ya Rabbi sayahdin. Hidayah pada apa? Wahai Musa, idrib bi aswaqal bahar. Pukul itu laut dengan tongkat. Pukul itu laut dengan
Tongkat. Aneh perintah Allah ini kepada dai ini emang aneh. Hah? Nggak masuk akal. Dan memang perintah Allah nggak perlu dimasukkan di akal, nggak. Perintah Allah di hati. Yang masuk akal, wahai Musa, jangan takut, balik kanan, lempar kau punya tongkat. Iya kan? Lempar dengan kuat, pecah kepala Fir'aun, menang. Menyerah semua anak buahnya. Tapi perintah Allah, pukul laut. Ngapain pukul laut? Perintah Allah jangan dikaji dengan otak, Pak. Jangan dikaji dengan otak. Lihat ini perintah Allah. Taat saja kepada maunya Allah. Jangan dengan otak kita. Ikut arahan. Arahan daripada orang tua kita apa? Arahan daripada Rasulullah apa? Dalam kerja di sana jangan main otak, Pak. Itu kan dulu, sekarang enggak sama, Pak. Yang penting ikut arahan atau tidak. Kadang-kadang fadilahnya ada, tapi di lapangan bagaimana arahan? Bagaimana arahan? Dingin, mencekam, dikepung oleh tentara koalisi itu. Ahzab. Sahabat Nabi nggak punya baju, banyak. Selimut nggak punya, baju aja nggak punya, apalagi selimut. Maka mereka bikin bunker-bunker, gali tanah, sembunyi dalam tanah tadi. Ketakut, dikepung oleh musuh. Sekian ribu tentara. Datang lagi Yahudi berkhianat lagi dari dalam, Bani Quraiza. Nabi observasi, perhatikan tentara, pada ngumpet semua dalam tanah tadi. Sebagiannya punya selimut memang di luar berjaga-jaga. Nabi kata, Hudzaifah tahu nih panggilan Rasul berarti ada tugas. Sedangkan gak punya baju, dingin, mencekam. Maka dengan suara lembut, labbaik ya Rasulullah. Bangun Hudzaifah. Bangun. Lihat kemah musuh, lihat kemah musuh. Gelap. Lihat kemah musuh. Pergi wahai Hudzaifah. Siap. Nabi doa, hilang perasaan takut, hilang perasaan dingin. Tanpa jaket, enggak kedinginan. Tanpa senjata yang berarti hilang takut, hanya bawa panah saja. Dan tahu dia celah-celah yang pendek, masuk. Lihat ada api unggun dinyalakan. Oh, pentolan-pentolan Quraisy dengan orang-orang pemimpin Ahzab kumpul, nyalakan api. Angin sepoi-sepoi itu. Gelap. Kata Hudzaifah, dan Nabi katakan, wahai Hudzaifah, lihat pasukan musuh dan jangan melakukan apa-apa. Tugas kamu hanya mengintai, melihat saja. Terus carikan, jangan berbuat apa-apa. Lihat musuh, wah ini pimpinan Ahzab nih. Panglima perangnya Abu Sufyan. Gara-gara dia inilah kita sekarang sakit, terkepung, kita ketakutan, istri kita juga. Kalau saya bunuh ini orang, maka pahalanya besar. Dan membunuh satu orang kafir, saya masuk surga. Apalagi panglimanya yang dibunuh. Lebih hebat lagi surganya. Langsung keluar anak panah, dibidik. Tapi ingat pesan Nabi, Hudzaifah, jangan berbuat apa-apa. Jangan berbuat. Kalau logikanya, kalau saya bunuh ini orang, sudah selesai, mereka lari semua, menang. Tapi arah Nabi, jangan berbuat apa-apa. Logikanya balik kanan, lempar. Dan lemparan Nabi Musa itu kuat, Pak. Iya. Sekali lempar begitu saja, pecah kepala Fir'aun. Dan Fir'aun takut dengan Nabi Musa alaihissalam. Tapi arahan dari langit bukan dilempar ke belakang, ke depan, pukul laut. Jangan dikaji dengan otak, kaji dengan hati. Ini sesuai dengan arahan atau tidak? Kalau sesuai saya kerjakan, kalau nggak sesuai tidak saya kerjakan. Masyarakat katakan baca fadilah amal, jangan baca muntakhab hadis. Banyak kemarin itu saya juga di Makassar. Ada kawan belajar bahasa Arab, memang dia dari Universitas Islam darinya. Ketika dia kasih bayar hidayah, dikumpulin lagi. Baca ya muntakhab hadis, lebih sahih hadisnya daripada fadilah amal. Jangan ikut arahan sana. Ini, saya diberitahu kayak gitu. Saya datang dia, pas makan sama-sama malam, baru saya jelaskan. Ustaz, jangan dengan otak, Ustaz. Arahan. Kenapa arahan masih begitu? Bukan masalah liter hadisnya, bukan. Keabsahan pengarangnya ini, Ustaz. Baru sadar. Mudah-mudahan beliau cepat taubat. Amin. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala. Udah, ikut arahan. Masukkan kembali ke kantong panah ini. Tapi semangat lagi, keluarkan lagi, bidik lagi. Ini gara-gara ini orang kita jadi susah. Tapi ingat lagi arahan. Hudzaifah, jangan berbuat apa-apa. Masukkan lagi, jos lagi. Tinggal ngelepas saja lagi. Mati tahu Abu Sufyan.
Ingat arahan, ikut arahan. Akhirnya dia masukkan lagi. Rupanya Abu Sufyan merasa, ini beliau kepala-kepala preman merasa, ini kayaknya ada orang asing di sekitar kita nih. Kata Abu Sufyan, cepat-cepat pegang temannya, tanya dari kabilah mana dia. Maka kata Masya, berkat dia ikut arahan, Pak. Ajib. Allah berikan hikmah yang luar biasa kepada Hudzaifah. Jadi kalau SA ini ikut satu arah saja, Pak. Satu arah, itu SA, satu arahan. Jangan macam-macam arahan, jangan. Satu arah. Ingat, satu arahan. SA, satu arah, maaf. Hadirin subhanahu wa ta'ala, maka akhirnya timbul hikmah. Ketika dalam suasana genting, pegang temannya masing-masing. Dari kabilah mana dia? Langsung Allah berikan hikmah. Sebelum ditanya, dia yang nanya, pegang. Min aina anda? Dari kabilah mana kamu? Ketika dia bertanya, langsung gak ditanya lagi, selamat. Selanjutnya kata Nabi Allah Ta'ala berfirman, wa in tuti'u tahtadu. Kalau kamu taat kepada arahan Rasulullah, nanti ada hidayah. Ada? Dalam ketaatan pasti ada hidayah. Dalam pemikiran belum tentu ada hidayah, Pak. Hidayah itu turun kalau kita ikut arahan. Maka berkat dia ikut arahan gak jadi bunuh. Dia kembali. Karena tugasannya cuma melihat musuh saja. Ternyata angin semakin kencang, sehingga tenda mereka terbang. Begitu pula panci-pancinya terbang semua. Abu Sufyan katakan, Ar-Rahil, cepat kita pergi semua. Bubar tentara Azab, terkuali tadi dengan hantaman angin. Hudzaifah pulang. Ternyata ada 20 tentara berkuda, pakaian putih, sorban putih semua. Gagah-gagah seperti saya. Jakarta Hudzaifah, sampaikan salam kepada temanmu, yaitu Rasulullah SAW. Allah wa kafallahu min al-qital. Allah yang mencukupkan perang. Allah yang langsung berperang. Kemudian apa hari berikutnya berkat Hudzaifah taat, dikasih hikmah, dan berikutnya ternyata Abu Sufyan dapat hidayah, keluarganya dapat hidayah, dan mereka yang membuka Eropa akhirnya. Abu Sufyan dan keluarganya. Kalau waktu itu dibunuh, masuk neraka. Tapi karena dia taat, akhirnya Abu Sufyan satu keluarga masuk Islam semuanya. Siap ikut arahan, insyaallah. Wahai Musa, arahan bukan dengan otak, balik kanan, enggak, pukul laut. Pukul, ternyata di luar dugaan terbelah 12 jalan. Berangkat. Jalan semua, sudah sampai di tengah laut. Fir'aun lihat, kalau mau hamba-hamba saya bisa nembus laut, kenapa saya raja Kipti, bangsa Arya lebih hebat, kenapa gak bisa? Bisa juga. Maka dia pukul gulanya langsung masuk juga laut. Nabi Musa sampai di pantai, Fir'aun masih di tengah lautan. Belum ada arahan. Nabi Musa langsung ambil tongkat, langsung pukul itu laut. Pikirnya Nabi Musa, tadi itu laut saya pukul menjadi 12 jalan dan membeku dengan tongkat saya. Sekarang kalau saya pukul lagi akan mencair. Karena Nabi Musa juga takut kalau Fir'aun mengejar. Pukul, ternyata nggak bergerak. Kayak itu juga lautnya belum mencair. Allah ingin beritahu, wahai Musa, mencair membeku itu bukan tongkat kamu, aku yang cairkan, aku yang bekukan. Tongkat kamu tuh nggak hebat, wahai Musa, arahanku yang hebat. Tunggu petunjuk aku, perintahku. Yang mencairkan lautan aku, nanti yang membekukan siapa? Juga aku, Allah, bukan tongkat. Tongkat hanya asbab, tapi kekuatan asbab juga kalau diisi dengan arahan. Maka Allah kata, utrukil bahra rahwan. Wahai Musa, biarkan itu laut, bukan urusan kamu. Utrukil bahra rahwan, biarkan saja. Itu bukan urusan kamu. Innahum jundun muraqun, kami yang tenggelamkan mereka nanti. Yang tenggelamkan siapa? Allah. Maka kami bisa biarkan berangkat. Akhirnya yang mencairkan kembali lautan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirnya Allah. Jadi Allah tarbiyah Nabi Musa alaihissalam ini di Medan. Sama ini umat ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika ini bergerak tapi dakwah. Bersedia insyaallah. Siapa sih umat yang Allah katakan pertama kali kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas? Itu khitabnya kepada sahabat waktu itu yang kebanyakan mereka itu mantan-mantan preman, Pak. Peminum pemabuk dan sebagainya, orang Mekah. Memang masih banyak yang baik-baik juga ada. Tapi kebanyakannya kehidupan mereka kacau. Begitu yang termasuk kuntum khairu ummatin, ini ayat turun di Madinah. Orang-orang Ansor. Siapa orang Ansor tadinya?
Aus dan Khazraj tiap hari tawuran. Kelahi terus. Tidak ada hari tanpa perkelahian. Bunuh-membunuh itu sudah biasa. Main riba dan sebagainya. Tapi masyarakat yang bobrok kayak begini ketika terjun di medan dakwah, Allah puji kuntum khaira ummatin. Di mana awal pembinaannya, Pak? Perintah Allah kepada ini umat sama dengan perintah para nabi. Kalau ini jangankan dari masalah ibadah, makan aja ikut cara Nabi, ikut cara para anbiya, dibina oleh Allah. Bagaimana dibina? Berangkat. Maka Nabi SAW sabdakan ajib kepada Nabi Isa alaihissalam. Riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Nabi Darda radhiyallahu anhu, sami'tu Abul Qasim sallallahu alaihi yaqul azza wa jalla, ya Isa, inni ba'isun min ba'dika ummatan, in asabahum yuhibbul hamal wa syakaru, wa in asabahum yakrahun sabar wa ihtasab, wala hilma wala ilma. Wa Isa, sesudah kamu nanti aku akan utus umat. Jadi yang diutus itu bukan cuma nabinya, siapa? Umatnya diutus untuk buat kerja dakwah. Maka tarbiyahnya ini umat juga tarbiyah seperti dari Allah langsung. Dan Allah mentarbiyah dai sebagai mentarbiyah bayi tadi. Hari pertama dainya ma kunta talabun wala takhutubihim, enggak pernah nulis, enggak pernah baca. Ini umat juga Allah pilih untuk buat kerja dakwah. Mereka ini kalau dapat kenikmatan dalam dakwah, mereka memuji Allah, bersyukur. Dapat tantangan, sabar dan ihtisab. Sabar dan ihtisab. Ini kunci, Pak. Dapat dipuji orang, senang, terima, sabar. Kita apa? Bersyukur dan memuji Allah. Jangan puji diri kita, tapi puji siapa? Allah. Kalau dapat tantangan, sabar. Sabar itu maksudnya enggak lari dari perjuangan. Enggak berhenti. Walaupun digebuk, dipukul, dibunuh, enggak apa-apa, enggak akan lari. Tidak kan? Itu orang sabar. Yang namanya orang sabar enggak lari dari perjuangan. Digambar orang. Waktu jauh lah. Ya, saya sabar aja sih. Tapi maaf, saya nggak keluar lagi ya. Itu nggak sabar namanya. Yang namanya sabar itu tampar, jatuh. Menurut lagi, tampar lagi, jatuh lagi, berangkat lagi. Itu namanya sabar. Sampai mati dalam perjuangan. Bisa dia? Tapi bukan itu. Wahtasabu, ihtisab. Selain sabar, ihtisab. Awal-awal kita dalam pengorbanan, masih kita katakan kumpul tim transportasi, ada 30 orang. Kata masih kita target lagi, tambahin jangan cuma 30 transportasi. Kenapa? Karena nanti akan semakin banyak orang datang ke Ancol ini. Karena janji Bayi Wahab begitu, setelah merayu 2 tahun mulai saat agar kembali ke surah alamin, nggak mau. Lo kata sudah, kita kerja masing-masing, dan nanti Allah akan perlihatkan orang akan menuju kepada kalian semua nanti. Suatu saat nanti orang akan SA semuanya, jangan takut. Teman-teman nanya, bisa nggak bersatu? Bisa menyatu, tapi menyatu dalam kerja, bukan menyatu di tempat, bukan menyatu pada pribadi. Jadi yang menyatukan ini umat apa? Bukan tempat, bukan pribadi, tapi apa? Kerja. Yang menyatukan ini umat apa? Kerja. Wa takum minkum ummatun yad'una al-khair. Hendaklah kalian menjadi satu umat, bukan organisasi, bukan kelompok, umat. Tapi umat yang mengajak kepada la ilaha illallah. Wa ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar, mengajak berbuat baik, mencegah dari munkar. Wa ulaika humul muflihun. Jadi kejayaan dalam dakwah kalau ini menyatu dalam kerja, bukan menyatu di tempat, bukan menyatu dalam pribadi, nggak bisa. Mau belajar silakan, mau ke Magelang silakan, mau ke mana saja silakan, mau ke Mesir, mau ke Kontor silakan. Jangan disatukan umat dalam tempat pendidikan. Kita belajar di tempat kiai mukhlisun saja, tidak. Di tempat itu tidak. Biarkan mereka cari kiai masing-masing. Tapi menyatu dalam kerja. Maka kalau umat menyatu bekerja, Allah akan nanti akan mendapatkan kejayaan. Sekarang arahan daripada masyarakat kita apa? Dekati alim ulama. Dekati alim ulama. Para habaib juga dekatin. Jangan bayan-bayan yang bertentangan dengan fatwa ulama. Fadail saja. Jangan menjelekkan ulama, ini arahan masyarakat kita. Kita dekati. Kemudian arahan masyarakat kita, bawa orang umum sebanyak-banyaknya ke malam markas. Adakan jur-jur profesi. Ini arahan 3 hadrati. Sementara arahan sekarang di Najun terakhir, jangan bawa orang baru ke markas. Hilangkan jur-jur profesi. Tapi kita ikut arahan. Maka bawa orang baru. Mereka heran. Kok aneh markas SA ini semakin banyak. Banyak orang baru. Kalau gitu kita bawa juga orang baru ke markas kita. Maka bersaing. Mereka bawa orang baru juga banyak. Berarti mereka sudah nggak mengikuti arahan yang dulu lagi. Ikut samara. Kok ini banyak orang baru. Ini pedagang, petani, nelayan, tukang santet. Ikut semua. Karena semua digarap. Nafi digarap juga, yang sakit tadi rumah sakit mau mati digarap juga. Karena umumnya. Wah, padahal arahan daripada sana hilangkan jur-jur profesi.
akan merusak, akan memecah belah umat. Tapi ternyata umat berkumpul di masjid, pedagang petani semua. Wih, kita ini kenapa? Karena kita sibuk dakwah talim istiqbal di sekitar masjid saja. Lupa kita ke penjara, lupa ke sawah, lupa ke kebun, lupa kita ke pantai sana. Akhirnya mereka pun ikut juga adakan juru profesi. Mulai sekarang mengadakan juru petani. Maka nanti suatu saat ini umat akan menyatu dalam kerja, insya Allah. Ikut arahan. Begitulah hadirin, kita nggak ada keamiran. Sekarang nggak ada amir. Setelah Maulana Amul Hasan, pesan daripada Maulana Ilyas dalam maktubat beliau, suatu saat nanti ini kerja akan dihandle oleh syura, beliau katakan. Dipraktekkan oleh Maulana Amul Hasan. Setelah aku nanti nggak ada amir, nggak ada bayat. Tidak ada bayat. Bukan berarti nggak menyetujui keamiran, menyetujui, tapi orang yang capable untuk jadi amir sekarang ini belum ada. Jangankan di seluruh di Indonesia saja, belum ada satu-satu orang Muslim yang betul-betul bisa diakui jadi amir jamaah Islamiyah di Indonesia. Ada nggak? Kira-kira? Maaf nih, Habib Rizik mau menyatakan, kita muliakan beliau, kita hormati beliau. Tapi apa diterima oleh semua? Jangankan di kalangan para Habib sendiri masih berbeda pendapat. Amin Rais, Ustaz Lutfi, kacau lah itu. Iya kan? Jangankan sedunia, di Indonesia aja belum ada, Pak. Belum Allah munculkan. Tapi nanti Allah munculkan, pasti Allah munculkan. Imam Mahdi pasti akan datang. Itu yang berhak jadi amir nanti hadirin. Sekarang institusi syura. Nah nanti umat akan menyatu. Begitulah hadirin subhanahu wa ta'ala, usul-usul. Kita akan kembali kepada usul masyayikh kita tadi. Nah hadirin yang Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini umat dibina oleh kapan? Terjun. Allah katakan aneh. Sabar. Jangan tinggalkan ini kerja. Bersedia insyaallah. Walaupun dipukul di apapun juga saya enggak akan tinggalkan ini dakwah. Tidak akan tinggalkan ini kerja. Mau diapain saja enggak terkesan. Kobaran api silakan, dipanggang tetap enggak akan tinggalkan. Silakan tinggalkan. Dan aneh, Pak. Suatu saat awal-awal dulu saya di sini. Udah hampir tidur saya. Datang telepon satu orang, Karkun. Ustaz Lutfi di mana? Di Ancol. Oh, saya di bandara Ustaz. Di Cengkareng. Bisa nggak ketemu Ustaz sebentar saya? Bisa. Saya tunggu. Saya nggak tidur insyaallah. Datang 3 orang dari Ternate deh. Dari Ternate. Karena dengar surah mau ke Ternate. Saya Pak Muslim langsung peluk. Ustaz. Saya cinta Ustaz. Tapi saya nggak rela darahnya Ustaz tercecerkan di Ternate. Tolong jangan ke Ternate sekarang Ustaz. Jangan dilakukan. Ustaz saya cintai, tapi saya nggak rela darahnya Ustaz tercecer di Ternate. Tolong jangan datang ke Ternate Ustaz. Kami akan suasanakan dulu, tenangkan dulu baru Ustaz datang. Saya ketawa. Dulu kau pemberani melawan Kristen, sekarang jadi penakut. Kami tetap akan datang ke Ternate. Dan saya sudah siap mati untuk ini kerja. Masalah terkucurnya darah itu bukan urusan saya. Yang penting dakwah saya pegang. Tunggu kamu 2 hari sini. Dengarkan program. Tapi subuh sudah hilang, sudah kembali ke Ternate lagi. Saya terpikir, tapi ada ilham juga, bagus juga. Maka saya katakan bilang dengan teman-teman, yang menghalang dai dalam dakwah ini 2, Abu Jahal dengan Abu Thalib. Abu Jahal penghalang dakwah, Abu Thalib juga sebenarnya penghalang dakwah. Cuman Abu Jahal tadi karena kebencian, benci kepada Nabi SAW, menghalang, mau bunuh Nabi. Abu Thalib kasihan, sayang sama Nabi. Keponakannya maka beliau katakan, wahai Muhammad, berhentilah kamu dakwah. Kasihan kamu dibusuhin orang, disiksa orang. Jadi Abu Thalib menyuruh Nabi berhenti dalam dakwah. Kenapa? Karena kasihan. Nah sekarang orang tipe Abu Jahal dengan Abu Thalib masih ada sekarang ini. Ada yang karena kebencian, ada yang karena sayang. Dai jangan terkesan. Mau diancam Abu Jahal nggak terkesan, dikasihani Abu Thalib jangan terkesan juga. Nanti mertuanya bilang, nah kasihan nak, kamu capek-capek berhenti aja. Kalau sudah angin reda baru kamu bergerak. Layar, angin reda baru mau berlayar. Mau sampai kemana? Justru jalannya itu perahu ketika angin kencang. Sabar, jangan tinggalkan ini kerja. Bersedia? Tapi hebat ini umat. Diberikan oleh Allah senjata. Wahtasabu, ihtisab.
Maksudnya apa? Sahabat jangan berhenti, tapi minta sesuatu dari Allah. Gampar, jatuh, ya Allah, berkat saya digampar, tapi saya nggak akan berhenti, nggak akan. Tolong, tapi Allah, berkat saya digampar, mudahkan saya untuk haji dan umroh, ya Allah. Allah mudahkan terus lagi. Belakang lagi, gampar lagi, ya Allah, tolong anak saya yang sedang mondok jadikan dia hafiz dan hafizah. Berangkat lagi, gampar lagi, tolong ya Allah, istriku yang sukanya cerewet, marah terus, jadikan dia tersenyum kayak bidadari ketika pulang, ya Allah. Pulang ke rumah istrinya jadi menangis, kok kenapa abang berdarah? Yang tadinya marah-marah sekarang meluk kita lagi, merangkul kita, bersihin muka kita lagi, ajib. Tadi malam saya dijemput oleh kawan transportasi. Saya bilang, kamu berapa sekarang transportasi? Oh, semakin sibuk Ustaz. Karena sekarang dulu Pakistan ke sana semua, sekarang Pakistan ke sini semua. Begitu pula India 70% lebih sudah ke sini. Sebentar lagi 2018, 2019 Bangladesh semua ke Ancol. Semakin sibuk. Maka saya katakan kamu jangan kapok ya. Capek memang jadi transportasi, tapi ihtisab. Ya Allah, berkat saya capek ngantar rombongan ini, kadang-kadang bannya pecah di jalan. Ihtisabkan. Ya Allah, mudahkan saya untuk haji dan umroh, ya Allah. Ya Allah, mudahkan saya jadi hafiz Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, tolong hutang saya bayarkan, ya Allah. Ini namanya wahtasabu. Bersedia, insya Allah. Jadi apapun kesusahan, ihtisabkan. Kemudian aneh, Allah kata, wala hilma wala ilma. Wa Isa, umat yang aku utus untuk berdakwah nggak punya ilmu, nggak punya kelembutan. Bayi cuma bisa berbaring saja. Nggak hafal Quran, nggak hafal hadis, nggak bisa apa-apa. Heran Nabi Isa, kok aneh umat dipilih jadi dai, nggak wala ilma wala ilmu, nggak punya ilmu, nggak punya kelembutan. Kaifa hadzalahum ya wala ilma wala ilma? Kok nggak? Allah kata, "U'ti min hilmi wa ilmi." Wahai Musa, kalau mereka terjun dalam medan dakwah dan bicara, nanti akan aku berikan daripada ilmu dan kelembutanku sendiri. Janji Allah. Yang penting bergerak, jangan berhenti, nanti Allah kasih ilmu, kasih kelembutan. Bahkan janji Nabi juga kalau dia terus terjun dalam medan dakwah, nanti anak cucu Anda akan menjadi hafiz-hafiz Quran yang akan meneruskan kerjaan Anda nanti. Jadi tertarbiahnya ini umat kapan kalau terjun dalam medan dakwah. Jangan berhenti. Wah, saya anak merasa zikir di depan sepulan kiai. Silakan ikut suluk, silakan. Kita nggak menghalang. Mau ikut Habib ini, mau pengajian-pengajian, tapi gerak tetap. Mau masuk pesantren silakan, tapi jangan berhenti bergerak. Gerak terus, nanti Allah akan berikan tarbiyah. Hilang perasaan takut, dan diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu agar asal ikut arahan. Bersedia insyaallah. Maka aneh, memang ini umat nggak boleh bergerak, Pak. Kalau berhenti nanti apa? Polio. Bahkan aneh, ini gerak dakwah Allah katakan di Quran dengan nama yang luar biasa. Kenapa Nabi disuruh sholat tahajud? Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalil. Hai orang berselimutan, bangun sepenuh malam. Illa kecuali sedikit untuk tidur. Nisfau awing sholat separuh malam, atau kurang sedikit, atau tambah lagi separuh malam. Waratil Quran tartila, dan baca Quran dengan tartil. Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Kami akan mewahyukan kepada kau ucapan yang berat. Dakwah ini ucapan yang berat. Inna nasyata layli asyaddu wat'an wa qamqila. Kenapa dai harus tahajud? Karena asyaddu wat'an, bicaranya apa? Akan pendirinya akan tegar. Wa qamqila, dan ngomongnya akan lurus. Jadi kalau dai enggak tahajud, nanti enggak istiqomah dia. Kalau dia tahajud berhasil dalam dakwah, dia muji Allah. Kalau gagal, kalau dikatakan gagal, dia nggak marah sama orang, dia terus menangis pada Allah. Tapi kalau karkun nggak tahajud, antara dua, apakah bangga akan dirinya atau nanti putus asa? Satu orang preman, pokoknya telepon saya tiap hari. Ustadz tolong telepon, angkat saya telepon. Aku tuh nggak bisa hidup kalau Ustadz nggak angkat telepon aku. Dan memang saya sayang pada preman ini. Tazkilahnya banyak, ada kiai apa segala macam. Satu saat kiainya saya telepon, bagaimana Pak? Aduh Ustaz, sayang sekali anak angkatnya Ustaz sekarang ngambek. Ngambek kenapa? Saya bangunkan tahajud tiap malam, sampai istri saya cemburu. Bang, istri abang tuh saya atau dia? Wah, tengah-tengah malam bangunin orang. Saya bilang tenang, itu anak kesayangan saya, anak kesayangan saya. Nih, bangun. Waduh, tadi malam kebablasan. Sekarang di mana kamu? Masih dalam kelambu. Dalam kelambu, bangun kamu. Bangunkan istrimu. Jadi kalau karkun nggak tahajud, Pak, akan mudah nanti kalau nggak bangga diri ataupun nanti akan, maka tahajud itu asyaddu wat'an, pendek akan tegar, wa qamqila, ngomongnya akan lurus. Ngomong kan nggak bolak-balik, nggak munafik, bentar sana, bentar ke sana, ikut ke sana juga enggak.
ikut arahan. Maka ketika awal-awal di Cikampek, nah kita sudah Pajacah Firdaus tanda tangan. Bulan Maret, Istimewa Jurkuda Marewin. Kita akan ikut Syura Alam. Ikut Syura, pulang, diiklankan oleh beliau. Saya tambahkan lagi di depan seluruh penanggung jawab. Akhirnya ada undangan ke Malaysia, kita jangan. Beliau hadir juga. Akhirnya berubah. Dua-duanya kita undang. Saya bilang jangan. Ya kan orang tua kita juga. Ini Syura Alam orang tua kita, Nizamuddin juga orang tua kita juga. Maka kata Syura Alamin nggak bisa. Di mimbar dua arahan nggak bisa jalan. Kata Sayyidina Umar, Saifan fi ghamdin wahid la yastaliha. Dua pedang dalam satu sarung nggak bisa bersatu. Pedang cuma sarung satu nggak bisa. Panggungnya satu. Menyatu dua bayan berbeda nggak bisa. Tidak bisa. Hadirin Allah Subhanahu wa taala ajib. Tapi kan masyayikh kita juga. Kata Masyayikh Syura Alabi, inilah sekarang ujian. Ujian yang paling berat Nabi Ibrahim itu apa, Pak? Menghadapi kobaran api, Nabi Ibrahim tenang, senyum. Dan nggak gelisah. Tangan diikat, kaki diikat, di depan kobaran api. Yang gelisah itu malah malaikat. Nabi Ibrahim nggak gelisah. Dan Nabi Ibrahim nggak doa, ya Allah tolong padamkan api, ya Allah. Lepaskan ikatan supaya aku bisa lari. Enggak. Tenang menghadapi kobaran api. Tapi ujian yang paling berat bagi Ibrahim alaihissalam adalah datangnya Jibril alaihissalam. Siapa Jibril? Gurunya para anbiya. Allamau syadidul quwa. Nabi kita Muhammad gurunya Jibril alaihissalam. Semua nabi gurunya siapa? Jibril alaihissalam. Jibril datang. Langit bergoncang. Malaikat ribut. Ya Allah, kekasihmu Ibrahim khaliluka mau dibakar. Gimana ya Allah? Malaikat yang gelisah. Allah kata, apa maunya kalian? Izinkan kami untuk membantu beliau. Ya kalau mau bantu silakan. Tapi nggak ada perintah. Minta izin, diizinkan. Datang Jibril alaihissalam bawa pasukan semua. Malaikat hujan, malaikat angin, semua malaikat lengkap. Datang. Ya Ibrahim, alaka hajah? Wahai Ibrahim, what can I do for you? Apa yang bisa saya bantu? Apa yang bisa saya? Kalau kita dalam keadaan genting gitu Pak, mursyid kita, ada orang mau ngasih bantuan gimana? Dan yang ngasih bantuan ini siapa? Guru, mursyid. Kalau yang nawarkan bantuan dari Ahok, kita mudah nolak. Maaf nih. Atau yang bisa beri bantuan Amerika, Trump dan sebagainya. Kita terdesak datang bantuan dari Yahudi. Menolak mudah, tapi yang menawari bantuan ini guru kita Pak. Mursyid kita yang nawarin bantuan. Ini ujian paling berat. Dan apa salahnya kalau Nabi Ibrahim terima? Mereka sudah minta izin sama Allah kan? Tapi itulah ujiannya paling hebat. Nabi Ibrahim kata, "Amalaikum fala, wa ma ilallah qabala. Hasbiyallahu ni'mal wakil, ni'mal maula." Dari kalian saya enggak butuh, hanya dari Allah saja. Menolak mursyid itu Pak, itu paling berat. Paling berat dalam genting begitu. Tapi ini ujian. Maka ketika Nabi Ibrahim mampu untuk menolak Jibril, Allah langsung, wahai nar, ya nar, kuni bardan wassalam. Allah enggak kata, Jibril, padamkan api. Malaikat siapa yang megang air? Mikail. Siramkan enggak. Langsung, karena langsung bukan. Kata Syekh Yusuf rahmatullahi alaih, saya buat ini dakwah ala basirah dengan keyakinan. Kalau hari ini ayahku, Syekh Muhammad Ilyas hidup kembali dari kubur, yang mentaskil beliau, yang membina beliau, hidup, datang Yusuf, aku menyesal. Ternyata dakwah yang aku buat selama ini salah Yusuf. Yusuf tinggalkan Yusuf. Bagaimana Pak? Ayahnya, mursyidnya, yang mentaskil, bangkit dari kuburan, mengatakan ini amalan sesat. Bisa mengelak nggak? Kata Syekh Yusuf, walaupun begitu ayah saya bilang, saya nggak akan tinggalkan ini dakwah. Memang yang taskil ayah saya, tapi saya pegang dakwah dengan basirah betul-betul. Bukan karena sipulan-sipulan. Nggak enak kan guru kita di sana. Nggak enak di sana kan yang naskil kita. Berat. Ini ujian yang paling berat. Menolak mursyid itu ujian yang paling. Tapi kalau kita tegar, inilah ujian yang hebat. Anda lulus. Siap menolak segala-galanya? Yang penting mursyid saya ikut arahan nggak sekarang? Maaf tadi pas ketika
Luqman bilang, Lutfi mau sakit mau bicara. Sebenarnya saya nggak bicara. Langsung blok hantaman di hati saya ini. Padahal saya nyetirkan beliau waktu itu sama-sama dari Jakarta sampai ke Medan. Karena kita keliling dengan para masyayikh kita. Sampai di Lampung masih yang lain nyetir. Lampung kita pagi-pagi besoknya berangkat lagi ke Palembang. Bagi-bagi sudah mobil. Saya, Iqbal, almarhum Kiai Abdul Halim, Pak Jamil, Maulana Sakim. Sampai di Batu Raja sudah zuhur. Makanan di belakang. Maulana Sakim, gimana ya? Kalau kita nunggu makanan, selesai makan zuhur di sini, terlambat ke Palembang. Kita harus bayar maghrib di Palembang. Kata Maulana Sakim, nggak usah makan kita. Nggak usah makan. Nanti Pak Jamil kasih, nggak apa-apa, saya kasih kacang Arab, kata beliau. Tapi sopirnya ganti. Saya bilang, saya yang nyetir. Oke, Iqbal ke belakang. Ganti. Maaf nih, saya nyetir. Mau sakit ikat badan, zikir. Tancap Lutfi. Siap, tancap. Dang. Satu anjing mati. Tancap lagi, 2 ayam mati lagi. Tanpa rem, maaf nih. Jalan. Itu kesannya beliau. Betul, sampai di Palembang hampir jam 5. Bayarnya makan nasi biryani gitu. Maghrib bisa bayar. Yang lain jam 10 malam habis Isya baru sampai. Itu kenangan banyak dengan beliau. Sekarang beliau nelpon. Kalau Lutfi nolak. Dah, berat. Tapi terpaksa. Kita tolak terpaksa karena lain arahan sekarang lain arahan. Hadirin subhanahu wa ta'ala berat. Tapi waktu itulah tegar Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya narukun nibadan wa salama. Jadi hadirin Allah subhanahu wa ta'ala, dai sabar, ihtisab, tapi jangan tinggalkan dia. Allah akan tarbiyah senantiasa, akan tarbiyah. Nanti anak cucu kita akan dialimkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan berhenti, tadi lanjutan ayat. Wa aqwa muqila, ngomong kita nanti akan tegar, enggak bolak-balik sana kemari. Tapi tahajud yang panjang, yang manfaatnya untuk menegarkan kita. Ngomong enggak jelas, pelan-pelan sana kemari apa? Innalaka fin nahari sabhan tawilan. Wahai Muhammad, tujuan kamu tahajud malam hari karena kau akan berenang di tengah lautan manusia. Innalaka fin nahari sabhan tawilan. Kamu akan di siang hari akan memiliki sabhan tawilan. Sabhan tawilan kalau dalam tafsir ini jalan lain insyighalan tawilan. Kesibukan yang panjang, sibuk. Kenapa? Tapi Allah katakan kenapa sabhan? Sabaya sebab sibah berenang. Wahai Muhammad, kamu akan berenang di tengah lautan manusia nanti siang. Jadi satu-satunya kerja yang Allah katakan berenang itu dakwah. Dakwahnya Allah katakan apa? Berenang. Berenang itu satu olahraga yang jangan berhenti. Badminton berhenti boleh, bola berhenti boleh, apa segalanya. Tapi berenang nggak bisa berhenti, Pak. Istirahat 10 menit, tenggelam. Dai nggak bisa berhenti, nggak bisa berhenti, jalan terus, bersih jangan berhenti. Maka kata Syekh Abdul Wahab, kalau dai jangan berhenti, walaupun jatuh kapok kayak bayi tadi, bicara, jatuh, jalan terus, jalan. Nanti akan berlari dalam dakwah dia. Di mana-mana akan dakwah senantiasa. Jadi yang Allah akan mentarbiah di umat kapan dalam gerak dan berdakwah. Bersedia insyaallah. Kita gerak terus. Dan hari yang penting ucapkan terus. Nanti pengamalannya Allah mudahkan. Jangan sampai kadang-kadang kita nih bagaimana saya katakan goblok, susah, jangan kasar juga. Terlalu bodoh. Jangan, kita amalkan dulu. Enggak, dakwahkan dulu. Anda belum mengamalkan, tapi dakwahkan, nanti Allah akan beritakan taufik untuk mengamalkan. Wa man ahsanu qawlan man da'a ila Allah wa amila. Dakwahkan baru beramal. Makanya Maulana Zakaria katakan ini ayat juga untuk muazin. Jadi siapa yang azan? Maghrib tadi. Siapa nama kamu? Menurut dari mana? Sampit. Nanti waktu itu kamu azan maghrib tadi udah salat maghrib belum? Udah salat maghrib belum Anda? Kenapa kamu mengajak orang yang kamu belum mengerjakan? Berani ngajak orang salat maghrib, kamu belum mengerjakan? Lima taqulun tafalun, kabur maktan, nanti Allah marah sama kamu. Takut Abdul Salam, siapa namanya ini? Abdul Salam, ketakutan dia. Kalau gitu nanti saya robah Ustaz ya. Baik, robah. Pas Isya, Abdul Samad salat Isya dulu. Usalli fadl Isya, arba' mustaqbil qiblat adan Allahu akbar. Selesai Isya baru dia azan. Terus pergi dia.
tangkap sama Buya Andi. Kemana? Pulang. Lo kenapa pulang? Kan belum sholat. Sudah sholat. Kapan? Tadi. Habis sebelum azan. Lo kenapa dirubah? Habisnya dikritik masyarakat. Jadi kerjakan dulu baru tahu. Yang benar itu Rasulullah apa kita, Pak? Muazzin itu dakwahkan dulu. Hah? Tapi niat mengamalkan. Nanti kalau dia dakwahkan nanti akan dapat taufik untuk mengamalkan. Enggak ada syarat mengamalkan dulu, tidak. Makanya Anda jangan sembarang kritik. Antum tuh misalkan sudah amalkan belum? Itu mungkin bicaranya Abu Jahal atau Abu Lahab kayak gitu. Justru itunya Rasulullah dakwahkan. Tapi kita berusaha untuk nanti mengamalkan. Maka ajib masyarakat kita katakan, kalau orang dakwah dan dakwah, ibadahnya lemah, ilmunya lemah, duitnya juga bakhil dia, tapi dia dakwahkan dakwah terus, nanti timbul penyesalan. Kenapa saya ibadah saya lemah ya? Kenapa saya nggak tahajud ya? Kenapa saya nggak belajar ya? Kenapa saya nggak nyumbang ya? Jadi kalau orang istiqomah dalam dakwah, kurang dalam 3, nanti akan timbul penyesalan. Kenapa saya nggak zikir pagi petang teriak? Kenapa saya nggak baca Quran ya? Timbul penyesalan. Karena dia dakwah. Tapi kalau dia terjun dalam taklim saja, belajar, tapi dia nggak dakwah lagi, dia semangat dalam taklim, tapi dia nggak nyesal dalam dakwah. Dia tidak menyesal, kenapa tidak dia terjun dalam ibadah saja, zikir saja, dakwah nggak lagi, dia nggak akan nyesal. Orang yang terus terjun dalam zikir saja, ibadah, tapi nggak dakwah, dia nggak menyesal kenapa nggak dakwah. Dia nyumbang, bangun pesantren, kasih makan kepada anak yatim piatu, tapi nggak dakwah, dia nggak menyesal kenapa nggak dakwah. Tapi kalau dia dakwah, ketinggalan yang 3 tadi akan timbul penyesalan. Bisa dipaham teman-teman? Yang penting dakwahkan, arahan begini. Anda berusaha untuk mengamalkan. Allah akan berikan taufik, akan berikan. Maka Allah kata, "U'tiyu min ilmi wa hilmi." Akan dikasih ilmu, dikasih lagi oleh kelembutan. Bersedia insyaallah. Siap terjun agar terbela Allah. Maka dai tadi yang tadinya berjatuh kali terus dakwah, Allah akan muliakan. Siapa yang siap gara-gara coba 4 bulan? Bangun. Ya, misalnya kita taskil, yang lain mohon tenang sebentar. Silakan, jangan bubar, yang keluar hanya yang mau ke negara jauh. Tolong buka jalan, Pak. Jalan pertama adalah yang akan berangkat 4 bulan. 4 bulan negeri jauh, silakan ke ruang taskil. Lewat jalan sini, Pak, Masya Allah. Yang lain mohon tenang, kita sabar sebentar, selesaikan taskil. Silakan, Pak. Baru dikasih waktu. Jangan bubar, masih ada waktu untuk berwudu. Silakan. Yang taskil yang akan ke negara jauh. Silakan negeri jauh, Pak, bangun, Pak. FPB. Langsung negeri jauh, bangun. Masya Allah. Silakan, mau lagi, siapa lagi? Langsung ke ruang taskil. Negeri jauh, silakan. Silakan, Masya Allah. Langsung. Ya, langsung negeri jauh, silakan. Langsung daftar, Masya Allah. Segera, Masya Allah. Mohon dibantu di ruang taskil. Silakan, segera mencatat namanya. Siapa lagi, Pak? 4 bulan negeri jauh, silakan. Silakan, bangun. Bangun, Masya Allah. Sini, Pak, lewat jalan sini. 4 bulan negeri jauh, silakan. Selanjutnya adalah 4 bulan India Pakistan. Silakan, bangun. Bangun dulu, Pak, bangun, Masya Allah. Bangun dulu, tetap di tempat dulu. Silakan. 4 bulan India Pakistan, Masya Allah. Silakan, Masya Allah. Masya Allah, silakan, Pak. Ke India. Dari kita ke India, Masya Allah, ada 2 markas kita sekarang di Mumbai, Nehrul namanya. Itu setiap hari Nehrul ini di Bombay, jadi Maulana Ibrahim Ahmad Lat di markas setiap hari menghandle markas. Nah, di Faisilahi Maulana Yakub dengan Maulana Zuhair. Jadi di New Delhi, sekarang markas itu markas besar. Jadi kalau kita usahakan langsung ke Bombay. Di Bombay nanti langsung ke markas Nehrul namanya. Itu setiap hari masjidnya besar sekali. Alhamdulillah setiap hari jamaah diberangkatkan dari luar negeri, dari Gujarat ini, dari sana. Jadi Maulana Ibrahim Ahmad Lat di sana. Setiap hari kalau nggak safar, beliau di sana terus. Dengan Maulana Ismail Budro. Jadi masyarakat kita di sana. Nah, bagi yang susah ke sana, di Delhi, alhamdulillah di mana namanya Faisilahi. Itu orang tua kita Maulana Yakub tinggalnya di Nizamuddin, ngajar, tapi program dakwahnya beliau ikut ke Faisilahi sana. Begitu pula Maulana Zuhair. Silakan datang ke sana, dimudahkan sekarang. Pakistan alhamdulillah Masya Allah semakin dimudahkan juga visa sekarang. Allah mudahkan untuk bisa ke Pakistan. Bahkan kita bersyukur 150 lebih
santri-santri kita sekarang dapat bisa belajar. Nah, untuk akan datang lebih dimudahkan lagi untuk bisa ke Pakistan. Silakan, Pak. Masya Allah. Silakan bangun Pak. India Pakistan bangun Pak. Masya Allah. Siapa lagi? Boleh Pak, silakan Pak. Langsung daftar. 4 bulan India Pakistan. Silakan. Langsung. Masya Allah. Selanjutnya adalah 4 bulan jalan kaki. Bangun. Masya Allah. Silakan Pak. Berdiri Pak. 4 bulan jalan kaki. Silakan bangun. Ya, silakan Pak. Berdiri. 4 bulan jalan kaki. Silakan. Masya Allah. Bangun Pak. 4 bulan jalan kaki. Silakan. 4 bulan dalam negeri juga boleh. Silakan. 4 bulan dalam negeri. Bangun. Langsung kurang skill. Silakan Pak. Boleh Pak yang cash 40 hari. Bangun. Yang cash 40 hari. Bangun. Masya Allah. 40 hari. Masya Allah. Baik jalan kaki maupun 40 hari dalam negeri. Silakan, Masya Allah. 40 hari. Boleh juga yang mau berangkat saat musyawarah. Boleh. Daftar sekarang. Boleh. Bangun. Besok kita mulai Pak musyawarah nasional kita, Masya Allah. Boleh, silakan. Bangun. 40 hari nanti berangkatnya musyawarah. Boleh. Bangun. 40 hari tapi ke Indonesia jauh, Pak. Ke Papua. Boleh, Masya Allah. Irian, Masya Allah. 4 bulan 40 hari Indonesia jauh. Silakan. Bangun. Jadi lahannya subur di Irian sana, Masya Allah. Yang jauh-jauh. Kita korban sama biayanya dengan ke India juga. Naik pesawat pulang pergi karena 4 juta. Perjalanan naik kapal 2 minggu. Tapi Masya Allah, sekarang kita lihat Allah mudahkan. Jadi kemarin tadi jamaah-jamaah dari Gujarat baru pulang dari Papua, dari Irian. Mereka minta betul-betul dikirimkan rumah sebanyak-banyaknya. Silakan Pak, yang mau 4 bulan Indonesia jauh atau 4 hari. Ke NTT Pak, penting Nusa Tenggara Timur nih, Masya Allah. 2 minggu yang kami baru di sana. Banyak jauh-jauh mereka dari di pulau-pulau. Silakan Pak. Silakan Pak. Bangun Pak, Masya Allah. 40 hari Pak, bangun Pak. 40 hari Pak. Silakan. 40 hari, silakan bangun. Yang mau berangkat musyawarah juga bangun, silakan. Yang sisa waktu juga boleh bangun. Sisa waktu dari 1 tahun, 4 bulan, 40 hari, silakan. Kalau mau keluar dari kurang dari 40 hari, silakan. 30 hari, 20 hari, 10 hari, 7 hari, silakan bangun. Langsung Pak, bangun, Masya Allah. Bismillah. Ayo Pak, bangun Pak. Silakan Pak, Masya Allah. Segera Pak. Silakan Pak, bangun Pak, Masya Allah. Semuanya Pak, Insya Allah Pak, Masya Allah. Sekali lagi Pak, arahan daripada masyarakat kita nih, alim ulama kita dekati, minta doa pada beliau. Walaupun mereka belum ikut dakwah, tapi mereka sudah capek berdakwah, maka kita muliakan. Apa hadiah yang bisa kita kasih, kita kasihkan. Jangan sampai kata-kata kita yang merendahkan mereka, jangan. Begitulah para habaib keluarga Nabi kita Muhammad SAW kita muliakan. Begitulah bawa orang awam sebanyak-banyaknya ke markas kita nih. Dari Jakarta minggu depan bawa lagi sebanyak-banyaknya. Orang baru kita bawa. Dan jur-jur profesi kita adakan. Pedagang, petani, nelayan, bakers. Nah, begitu semua. Kita adakan. Bahkan tukang-tukang santet kita kumpulkan di rumah siapa? Nggak usah di masjid. Kita target mereka. Ini menghidupkan dakwahnya Nabi Musa alaihissalam. Insyaallah kita niatkan demikian. Kemudian ikut senantiasa arahan daripada syura-syura kita ini dan usul-usul yang dikerjakan oleh Pak Hadirat 3 Hadirat, jangan sampai kita robah. Bersedia insyaallah Pak. Nanti kita akan sholat Isya. Yang masih ada wudu atur safnya, yang batal wudu silakan wudu lagi. Nanti ada pembacaan kitab Hayatus Sahabah. Baru nanti kita akan amal infiradi, dan bagi kawan-kawan yang datang dari berbagai daerah, kita wujudkan, manfaatkan waktu untuk saling ikhtilat satu sama lain sampai nanti program kita mulai insyaallah mulai besok. Diawali dengan kita Jumatan di sini sampai nanti hari Ahad. Bersedia insyaallah semuanya. Subhanakallah wa hamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Muadzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا